Maha Tahu di sini, dia udah tahu ending daripada kehidupan kita itu Tuhan udah tahu. Oh. Tapi Bahwa si berarti bukan fulan menetapkan ya. nanti akan Iya, masuk bukan ke menetapkan. surga, si fulan nanti akan masuk ke neraka. Berarti Tuhan itu sekedar udah Maha tahu. tahu aja ya Bang Zuma. Dalam Kalau proses ini, sekiranya fokusnya kita ke sudah Adam ini diketahui dulu. bahwa Fokusnya kita ke Adam ini dulu. Berarti nggak ada ditetapkan, istilahnya ditakdirkan bahwa Adam dan Hawa nanti mau makan buah pengetahuan baik ini dan pengetahuan buruk ini. Berarti itu tidak ada namanya ketetapan atau ditakdirkan, tapi hanya mengetahui endingnya gitu kan? ya, jadi gini, Allah itu udah tahu bakal Adam melakukan itu. Allah udah tahu. Iya, tapi tidak ditakdirkan harus melalui proses Enggak. itu. Iya, betul. Jadi Adam diberi kehendak free will, tapi kehendak free will itu kemudian apa ending daripada perlakuan Adam itu Allah udah tahu. Iya, di mana itu tertulis ada di Al-Quran ada kehendak free will tadi, Bang Zuma? Saya mau pengen tahu juga, karena selama saya pelajari Al-Quran tidak ada kehendak bebas di situ dalam proses penciptaan itu. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran itu ya dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan sempurna gitu. Iya, di mana Jadi ada tertulis di dalam Al-Quran itu ada kata free will di situ, ada kehendak bebas gitu manusia. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim kaidah Islam ya, kaidah yang berbunyi al-aslu Bukan fil dalam asya'i Al-Quran Bang Zuma, ibaha. di surat mana? Quran surat Sabar mana Bang, tertulis? sabar ya. Jadi kalau berbicara mengenai kehendak bebas di dalam Al-Quranul Karim, itu ada beberapa data yang kemudian bisa saya sajikan kepada saudara. Misalnya di dalam pemahaman kami tentang qada dan qadar, ketetapan Tuhan yang kemudian merujuk kepada takdir itu sendiri. Nah, konsep ini di dalam pemahaman kami sebagai seorang Muslim diterangkan Allah di dalam Al-Quranul Karim, misalnya dalam surah Ibrahim ya, surah Ibrahim di ayat 4 itu, bahwasanya yang memiliki kemudian kehendak itu adalah Allah, yang menetapkan kadar itu adalah Allah. Makanya dikatakan barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kufur silakan kufur. Itu tidak ada paksaan. Artinya bahwasanya kebenaran itu dari Allah. Kebenaran itu dari Allah. Siapa yang kemudian mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kufur silakan kufur. Dalam surah Al-Kahf ayat berapa itu? Ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min ya wa man syaa'a falyakfur. Ini kehendak bebasnya. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa ia mau kufur, ingkar, silakan ia ingkar. Itu kehendak bebasnya itu jelas tuh. Bahwa tidak dikatakan Anda harus seperti apa yang Tuhan, tidak. Malah Allah mengatakan dalam surah Qamar ayat 49, sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran, menurut kadarnya gitu. Artinya bahwasanya ya manusia silakan Anda memilih. Anda mau menjadi Islam, Anda mau menjadi Kristen, Anda mau menjadi apapun itu, Tuhan berikan kesempatan itu semua. Saya kira begitu, Bang. Iya, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, berarti sudah diampuni ya. Maksudnya gimana ya? Setelah melanggar perintah Tuhan tadi, memakan buah kuldi tadi, akan otomatis kan ibarat kata udah melanggar perintah Tuhan kan gitu. Iya. Berarti manusia itu sudah berdosa. Kan seperti itu Bang Zuma. Iya. Terus Nah, apakah ketika itu manusia itu meminta ampun sudah diampuni? Di mana dia prosesnya dia diampuni? Di surga atau di bumi? di dunia Bang. Jadi kalau di surga itu bukan tempat pengampunan lagi. Tempat bertobatnya manusia itu ya di dunia ini. Iya. Kalau tapi kita kan memiliki kesalahan maka bertobatnya dia itu kan di dunia. melakukan kesalahan itu kan menurut Al-Quran kan di surga. Kan gitu Bang Zuma. Iya.
Apakah ibarat kata dia tidak minta ampun waktu itu di surga, dan kenapa kalau udah minta ampun waktu itu, kalau kata Bang Zuma diampuni, kenapa harus diturunkan ke bumi? Ya kan tadi sudah kujawab itu Bang. Dia diciptakan memang untuk mengisi bumi gitu loh. Iya kan, sama dengan di Bible kan. Di Bible itu Adam dicipta untuk apa? Untuk mengisi bumi, bukan untuk di surga. Coba Anda baca dalilnya. Cuman saya dilarang ambil datanya. Dia di Taman Iya, silakan. Firdaus, Bang Zuma. Cuman kalau istilahnya dikeluarkan dari Taman Firdaus itu berbeda lagi. Nah, Cuman kalau Firdaus itu kan paradiso kan, artinya bukan di bumi kan? Kalau kami meyakininya itu di bumi. Oh, Itu maka gitu. istilahnya berbatasan dengan Sungai Efrat katanya, Sungai Tigris dan Pison gitu. Dan Sungai Efrat itu kan Jadi sampai dia- sekarang kan masih ada. Cuman ibarat Jadi kata dia diusir dari bumi ke bumi gitu Bang. bukan diusir dari bumi, dari taman gitu. Tapi Dari kan Taman original Firdaus. teksnya Ganbi Eden, taman di Eden, bukan Iya. taman di bumi. Iya, tapi ibarat kata di kami meyakininya itu di bumi karena ada namanya Sungai Efrat, Sungai Tigris itu ada Pison, Gihon, gitu Bang Zuma. Tapi memang karena manusia itu sudah penuh dalam dalam dosa, itu sudah tertutupin tadi mana itu kita tidak tahu lagi, gitu. Ya silakan teman-teman atau siapa? Si Diana. Aku ingin bertanya dulu nih tentang Nabi Adam ini ya. Kayaknya tadi dia menyamakan ada cerita kisah si Adam ini dengan Alkitab kita, Bang. Jadi aku baca ya di dalam surat Ali Imran ini ya. Di dalam surat Ali Imran surat Ali Imran 3 ayat 59. Katanya dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah maka jadilah itu. Terus aku ada baca ya satu artikel dia bilang di artikel ini dia bilang itu diusir dari surga, dan tadi juga Bang Juma mengatakan hal yang sama. Jadi yang mau kutanya Bang, kalau memang sama cerita dengan si Adam ini dengan Alkitab, karena kalau di Alkitab kami ya, Adam itu memang diciptakan dari tanah dan berasal dari bumi. Karena dia sudah memakan buah pohon pengetahuan itu, artinya dia sadar dia telah berdosa. Itu kalau cerita kami. Mohon maaf karena aku udah bilang itu tidak sama. Tapi kalau setelah tadi kulihat dari Al-Qur'annya Abang sendiri, itu katanya dia diciptakan dari tanah. Terus Abang bilang lagi dia diusir dari surga. Pertanyaannya, emang di surga ada tanah? Iya. Itu mungkin dulu, dia Bang. turun dulu, diambil dulu tanahnya dari bumi. Ya nggak Makanya Bang Zuma. itu yang mau kutanyakan, boleh nggak Iya. disampaikan? Makanya gini Bang, aku nggak nyambung tuh, aku nggak bener-bener ya, mohon maaf ya, aku mau pingin tahu Iya. dulu nih. Jadi masuk Abang akal. jangan lari ke Alkitab kita dulu, Al-Quran dulu nih kita bahas, kan? Soalnya tertulis dalam Al-Quran Abang ini ya, di dalam surat Ali Imran Ali Imran 3 ayat 59. Aku baca bahasa Indonesianya aja, aku nggak ngerti bahasa Arabnya. Sesungguhnya perumpamaan atau tutup buka kurung penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah maka jadilah sesuatu itu. Terus Abang tadi juga menyampaikan Adam itu berasal dari surga. Bahkan artikel yang kubacakan pun sama juga bunyinya. Sekarang pertanyaanku, emang di surga ada tanah Bang? Itu dulu pertanyaanku. Ya, baik. Jadi kalau di surga itu ya di surga diterangkan di dalam Al-Quran surah Sad ayat 71. Isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqu bashar min Sorry Bang tin. Juma, Jadi, boleh diulangin ayatnya Bang? Surat berapa? surah Sad ayat 71. Itu Di hadis situ atau Al-Quran Bang? Al-Quran. Boleh spellnya Bang? Spellnya boleh diucapin? Saya ulang ya. Pengejaannya Bang. Pengejaan ayatnya apa? A D. S A D terus Ayat 71. lanjut Bang. Iya. Lalu kemudian diterangkan sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah gitu ya. Nah, Ibnu Abbas kemudian dan juga Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya meriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi.
Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, ada yang hitam, ada yang di antara mereka di antara mereka juga ada yang lapang, dan seterusnya. Artinya bahwasanya Al-Quran dan hadis menerangkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu memang diciptakan dari tanah, tanahnya itu berasal dari bumi. Gitu loh. Gini Bang Cuma, sorry aku agak gak ngudeng nih. Berarti Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, tanahnya dibawa dulu nih dari bumi, terus dibawa ke surga untuk membentuk manusia itu sendiri gitu. Atau gimana Bang? Iya. Aku nggak ngeh Iya, nih. betul. Iya, Berarti benar. berarti Allah membawa tanah dulu, dibawa beberapa tanah dibawa ke surga begitu ya? Iya, Soalnya turun dulu. nggak ada loh Berarti tertulis Allah di itu sini. turun dulu ke bumi berarti ya Bang Zuma. Malaikat, Bang, malaikat. Oh, malaikat apa? Jibril. Tidak dijelaskan malaikat siapa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Oh. untuk mengambil tanah di atas muka bumi untuk menciptakan Adam. Iya. Sorry bang, itu tadi Iya. aku sorry ya, ini panjang banget ya jadi ceritanya tentang si Adam ini. Aku benar-benar penasaran deh. Soalnya di dalam surat Al-Imran ini hanya dikatakan bahwasanya Adam diciptakan dari tanah. Boleh nggak bang, ada ayatnya atau mungkin ada gitu sekitar artikel atau apalah yang mendukung perkataan abang bahwasanya Allah menyuruh malaikat untuk membawa tanah yang berasal dari bumi dibawa ke surga untuk menciptakan Adam. Ada nggak kira-kira ya bang yang mendukung? Jadi jangan cuman sekedar asumsi gitu bang. Ada nggak kira-kira ya bang? Aku soalnya nggak Tadi mudeng kan ini. tadi saya sudah baca hadisnya loh, kok dibilang asumsi? Maksudnya hadisnya gimana bunyinya bang? Sesungguhnya Aku tadi nggak Allah ngeh. menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi. Gitu loh. Itu Iya, diterangkan maksudku di dalam hadis. maksudku dalam gini Sunan bang. Abi Daud. Sunan Abi Daud ya hadisnya ya. Sunan Iya. Abi Daud. Terus gini bang, kan membawa membawa segenggam tanah dibawa ke surga untuk menciptakan Nabi Adam. Tapi kan di situ cuma membawa menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Tapi kan nggak ada kata-katanya dibawa ke surga. Maksudku gini bang, ada nggak ayat atau artikel atau apalah itu hadis ya, bukan cuma asumsi yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang berasal dari bumi, terus Allah memerintahkan malaikatnya untuk membawa tanah ini tadi segenggam tanah ini ke surga, terus menciptakan Nabi Adam. Ada nggak? Maksudnya lebih lengkap gitu, lebih terperinci, ada nggak? Soalnya kalau di Alkitab kami kan lebih terperinci untuk ayat-ayat, semua ayat lah. Jadi memang benar-benar terfokuskan gitu. Kalau ini kan cuman tercipta memang dari tanah yang dari bumi. Cuman aku lucunya dia diusir dari surga gitu. Maksudnya gimana? Ada nggak ayat? Emang tadilah ayatnya boleh nggak dikasih tunjuk? Allah menyuruh malaikat mengambil segenggam tanah untuk menciptakan Nabi Adam terus dibawa ke surga. Boleh nggak bang? Iya, ada nggak ayat Dalam seperti menuliskan? kitab Abu Daud Sulaiman As-Jisistani, Sunan Abi Daud juz 4 halaman 222, Anda boleh lihat di sana. Di situ sangat jelas diterangkan gitu loh ya. Diceritakan bagaimana Hadis ya, kemudian Bang? Hadis. iya, Rasulullah Muhammad SAW dalam Sunan Abi Daud menjelaskan itu. Oh, Jadi di Al-Quran sendiri, di Al-Quran berarti nggak ada tertulis ya bang ya? di Al-Quran dijelaskan sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ya cuman itu aja, nggak ada ibarat kata. Sementara itu diterangkan. dulu bang. Nanti kalau Iya. terlalu banyak juga. Lagian kalau abang tahu malaikatnya Bang, soalnya kami kan datang pingin tahu kemudian nggak? Kami kan pingin Iya. tahu, kami ingin lebih detail gitu loh. Kan abang udah selama ini nanya tentang Alkitab, tahu lah tentang Alkitab. Jadi kita ini pingin menambah pengetahuan aja bang. Artinya Iya. kan kami nggak mungkin Khusus dong belajar tentang dari Adam ini orang. aja. Sedangkan abang Iya. itu kan kami kenal seorang gurunda. Pasti dong lebih banyak untuk tentang ilmu yang terkait kami ingin pelajari. Boleh loh bang, berbagi Iya. ilmu itu. Makasih bang. Gurunda multi ya kan talenta. tadi saya jelaskan dari Al-Qur'annya sudah, dari hadisnya sudah. Berarti perjalanan malaikat tadi tidak ada diterangkan ya bang, mengambil tanah dari bumi, segenggam tanah dari bumi dibawa ke surga lalu dibentuk menjadi manusia gitu ya. Tidak ada ya bang ya, istilahnya di dalam Al-Quran, hanya di dalam hadis ya bang ya. Hadis yang menerangkan Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud
Sementara Hadis itu ini- aja dulu. Hadis ini Bang patokannya dari mana sih Bang? Kok bisa ibarat kata menjadi apa namanya? Menjadi suatu apa namanya keimanan gitu yang sangat dipercaya. Hadis ini kisah hadis yang dipercaya ini apa dasarnya Bang? Sehingga dia menjadi sesuatu yang sangat dipercaya gitu Bang. Hadis yang khusus itu ada Oke. ini ya. Oke. Jadi hadits itu adalah ketetapan, perkataan, perbuatan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya nih, ada orang bercerita tentang Bang Suma dan itu kejadiannya 200 tahun yang lalu. Hmm. Orang ini yang menceritakan ini harus diketahui apa kapasitasnya. Apakah dia seorang ulama hadits? Ya, lalu kemudian dia berguru kepada siapa? Gurunya berguru kepada siapa? Gurunya berguru kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemberitaan yang tadi oleh ulama hadis tadi runut sampai sanadnya ke Rasulullah, maka pemberitaan daripada ulama hadis itu sahih. Artinya pemberitaan itu betul-betul datang. Misalnya Bang Suma ketemu dengan Dinda Desi. Dinda Desi punya murid ketemu dengan si fulan sampai kepada periwayat daripada apa yang diterangkan. Rasulullah Muhammad SAW diceritakan dari Umar bin Khattab sampai ke ini sampai ke ini sampai ke sana dan seterusnya. Dan itu tidak mudah untuk menentukan itu. Bahwa siapa yang menyaksikan kemudian Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah, harus ada alur ceritanya. Lalu kemudian alur cerita yang disaksikan itu juga ada disahkan oleh perawi oleh sahabat yang lain dengan cerita yang sama. Tidak ada pertentangan di dalam pemberitaannya kemudian. Ketika mata rantai penyampaian ini ada yang terputus, atau di antaranya ada yang pernah dikatakan sebagai pendusta atau pelupa atau cacat dalam hal pikiran, maka dikatakan di situ ada seorang yang kurang cekatan di dalam mengingat, maka pemberitaan itu dikatakan lemah. Gitu. Itu hadits, Bang, itu hadits. Jadi Rasulullah memang pada saat menerima Al-Qur'an secara berangsur-angsur itu melarang kemudian sahabatnya untuk menulis hadits. Jangan kau tulis apapun dariku selain daripada Al-Qur'anul Karim. Sehingga hadits itu dan juga Al-Quran meskipun menggunakan bahasa Arab, tapi cakupannya, rasanya, susunan kata-kata itu pasti beda. Beda dengan hadits, beda dengan Al-Quran. Padahal dua-duanya menggunakan bahasa Arab. Nah, Rasulullah melarang, jangan kau tuliskan apapun yang dari saya, tapi tuliskanlah apa yang kuperintahkan, yang kuterima dari Allah. Makanya hadits itu dituliskan nanti setelah beberapa tahun beliau meninggal. Tapi Al-Qur'annya dihafalkan dan dituliskan pada masa itu juga. Makanya ada disebut sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian tentang apa yang menjadi ketetapan Rasulullah. Gitu. Jadi kalau dia cacat, misalnya dia katakan Rasulullah bersabda. Siapa yang mendengarkan beliau bersabda? Enggak ada. Setelah diselidiki berita-beritanya ini, tidak ada satupun orang yang sesaman beliau yang mendengarkan itu. Maka itu dikatakan sebagai hadis palsu. Karena enggak sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengatakan itu, tapi si A mengatakan Rasulullah pernah mengatakan. Nah, harus ada yang menyaksikan bahwa Rasulullah mengatakan itu. Misalnya Aisyah meriwayatkan hal yang sama. Abu Bakar atau Ibnu Abbas meriwayatkan hal yang sama. Tiga orang yang ya, silakan. Saya turun dulu ya Bunda Ana. Ada pasien ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bang Zuma. Diana teman-teman. Oke, makasih Bang, makasih. Ya, terima kasih. Siap, Bang. Salam toleransi ya Bang Zuma. Ada yang mau naik? Oke, siap. Bang Juma, aku mau nanya dong, Bang. Terima kasih. Iya, silakan. Bang Juma, aku mau tanya dulu. Nih, aku mau tanya, kapan pertama kali Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan isinya apa? Apakah nama Allahnya sama dengan orang Yahudi dalam kalimat syahadat itu, Bang? Silakan, Bang, dijawab. Terima kasih, Iya. Bang. Iya, baik. Ketika ditanyai kapan Rasulullah Muhammad SAW itu pertama kali syahadat, ya pada saat kemudian beliau itu Isra Mi'raj. Pada saat kemudian dia mengikrarkan persaksian di hadapan Allah. Ketika beliau menerima
bacaan daripada eh, rangkaian ibadah sholat. Itu salah satu sumber yang bisa dipercaya bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan diri Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dinyatakan sebagai utusan Allah. Ini yang kami pahami, ini yang kami imani gitu. Nah, sedangkan kenapa dia harus mengikutkan dirinya? Karena dirinya harus dipersaksikan sebagai utusan Tuhan. Semua nabi ketika datang kepada kaumnya, dia harus dipercayai sebagai utusan Tuhan. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak kemudian percaya terhadap nabi yang ada pada masa itu. Misalnya Nabi Musa. Nabi Musa datang mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Nah, kaumnya harus percaya itu, bahwa yang diterima oleh Nabi Musa itu dari Tuhan pencipta langit dan bumi, sehingga mereka harus mengimani Nabi Musa sebagai nabi utusan Tuhan. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Ketika datang kepada Bani Israel, maka Nabi Isa alaihissalam harus diterima sebagai Rasulullah. Makanya dia serukan dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Sorry aku potong Bang Zuma. Maksudnya Kak Desi, kapan waktunya itu ditentukan dong. Pasti kalau ditanya kapan berarti ditunjuk waktu. Terus pastinya kita percayakan didukung dengan ayat atau dalil. Boleh nggak Bang ditunjukkan di dalam dalil tersebut ditunjukkan kapan Nabi itu mengucapkan dua kalimat syahadat ya Kak ya? Nah itu kalau ditanyakan kapan berarti waktunya. Isinya apa Bang? Isi kalimat syahadatnya itu Bang, waktu pertama kali. Iya, terus itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia juga setiap hari mengucapkan dalilnya di mana, Bang? Tertulis setiap sholat di mana? Setiap sholat kami umat Islam itu bersyahadat. Bukan nabinya Abang, bukan semua umat Islam tidak, tapi nabinya Abang. Tadi kan dibilang kapan nabinya Abang pertama kali mengucapkan kalimat syahadat pertama pada dan saat kedua, beliau boleh menerima ditunjukkan. perintah sholat itu pertama kali, pada saat Ya, Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam ayatnya di minal mana, Bang? Dalilnya di mana dalilnya? Kalau untuk dikatakan dalam Al-Quran pertama kalinya itu tidak dijelasin. Kan sudah dijelaskan tadi, Isra Mi'raj. Jangan gitu dong Bang. Soalnya kan apa-apa itu jangan cuma asumsi, tapi kan ada dalil. Jadi dalil itu mendukung apa yang Abang sampaikan. Kan kami ingin tahu tentang Al-Quran Abang nih. Otomatis kan ada ayat. Isra Mi'raj. Pertama kali Rasulullah menerima perintah sholat. Di situ rangkaiannya ada syahadat. Bang? Dalilnya di mana? Kalau saya sebutkan emang bisa tahu. Ini kan ada Al-Quran. Saya buka Al-Quran Kemenak. Oke, silakan buka surah Al-Isra. Al-Isra ya. Assalamualaikum Gurunda. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwats samiul basir. Ini masalah proses kemudian penerimaan Rasulullah ketika diperjalankan Isra Mi'raj oleh Allah. Boleh sedikit nambahin juga ya Gurunda ya. Bang Juma, nama Allahnya Bang sama nggak Bang dengan orang Yahudi Bang dalam kalimat syahadat itu Bang? Jadi gini, berbicara tentang nama Allah, ya nama Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan datang kepada para nabi itu dengan menggunakan bahasa kaumnya para nabi masing-masing, memperkenalkan nama gitu. Bagaimana kemudian ketika seseorang memperkenalkan diri kepada calon istrinya dan memperkenalkan nama kepada anaknya, itu beda. Itulah Allah. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi, menyatakan dirinya kepada kaumnya, kepada hambanya melalui nabi yang diutusnya. Makanya Nabi di dalam andai kan saya nggak dilarang untuk mengambil kitabnya orang Yahudi yang Anda gunakan, saya akan tunjukkan bahwasanya Allah menyatakan diri kepada nabi-nabi, tetapi Allah sendiri tidak menyatakan namanya kepada mereka.
Itu ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang kemudian Sorry, Anda Bang. gunakan. Bang Aku Juma, menyatakan saya diri. bilang jangan lari ke kitab yang lain, tapi ke Al-Quran Abang fokus. Iya, Sorry. karena Anda alergi, kayaknya Anda malu. Kayaknya Anda malu kalau saya gunakan Bible. Sorry. Saya tidak mau mengatakan malu segala macam. Tolong fokus ke Tapi Al-Quran sebenarnya Anda. gini loh, Mbak Diana, Anda Al-Quran tidak punya hak aja, untuk melarang Bang. saya loh. Kenapa? Karena Saya itu juga bukan punya. kitab Anda loh. Itu bukan kitab Masalahnya- Anda. Itu kitabnya agama Yahudi. Anda itu cuman mengambil sorry. terjemahan kitabnya orang. Tapi kok saya dilarang ngambil? Sorry ya. Kalau Anda bilang itu Kenapa? kitab Yahudi karena di dalamnya ada Yesus, saya mempercaya itu. Sekarang Oh, enggak. saya kan sudah bilang. Enggak. Di dalam kitabnya Bang Juma, Yahudi enggak ada Bang Juma, Yesus, Bang Mbak. Juma. Siapa bilang? Ini Alkitab yang saya pegang ada Yesus. Mau itu coba kitab orang tunjukkan Yahudi di atau perjanjian lama Yesus Tunggu, itu di mana ya, dituliskan? jangan kamu lari ke Nggak Alkitab. Aku ada. kan tadi bilang jangan lari ke Alkitab. Aku mau tahu tentang Kenapa? Al-Quranmu tadi. Kenapa Itu Anda kita larang belum saya ke kelar. Alkitab? Ada apa? Jangan dulu karena saya pingin tahu tentang Al-Quranmu kan tadi saya udah bilang. Jangan kita bahas dulu Alkitab. Al-Quran dulu kita Al-Quran fokus kalau bahas. ingin diketahui, Mbak harus wudhu dulu, kemudian Nah, mandi sama sepertinya junub, kalau kamu ingin memahami bersihkan Alkitab, hati, kamu dibaptis dulu. bersihkan Kamu dibaptis kepala, dulu, bersihkan hatimu, bersihkan bersihkan semua, pikiranmu. bertuduh. Jadi sama Gitu Bang loh. Juma. Nah, kitab Jadi Anda gini, itu tidak ada syarat Juma, itu. Juma, sorry. Itu cuman kitab terjemahan Juma, yang sorry. nggak jelas Sorry, dari mana Juma. asal usulnya Sorry. loh, Mbak. Sorry ya. Sorry banget. Malah Aku kalau udah bilang, saya aku katakan ingin kitab pelajari Anda dengan itu kitab Al-Quranmu. Spanyol, Jadi kamu terangkan dengan separuh Al-Quranmu. nyolong dari terjemahan kitab orang. Kamu harus jelaskan Gitu loh. Al-Quranmu. Jangan kamu lari ke Alkitab saya. Yang Nggak lebih paham penting Alkitab saya itu menjelaskan sebenarnya Al-Quranmu. Al-Quran. Kenapa? Bagaimana mungkin saya juga menjelaskan saya juga Al-Quran tidak kepada membiarkan orang yang Anda tidak mau menjelaskan paham Alkitab Al-Quran? saya. Kan lucu. Saya juga tidak mau Anda hanya membiarkan menghindari, membiarkan Anda hanya Anda menghindari untuk bahas Alkitab ketika saya karena membahas Anda tidak terjemahan paham dengan kitabnya Alkitab orang saya. Yahudi. Paham? Anda cuma mengklaim itu Paham. bukan kitab Anda, Mbak. Bunda, Itu kitabnya Bunda agama Ana, Yahudi. mohon maaf Bunda. Tadi kan saya hanya mau bilang. Saya mau bilang bahas tentang Al-Quran. Alergi Dia. dibahas Kenapa dia lari ke kitabnya. Alkitab ya, Gimana Bunda? ceritanya? Tapi Kenapa kalau ya, Bunda, dia lari ke penginjilan, Alkitab, Bunda? Tolong, Bunda. Kristenisasi, wah gencar bagi-bagi ayat dari kitabnya kan gitu Bunda, kan aku mau lucu, tahu Mbak tentang ini. Al-Quran dia dulu, Bunda. Kenapa dia lari ke Alkitab? Kalau Bunda? mau Bunda tahu diarahkan. tentang Al-Quran, harus belajar Al-Quran. Bukan begini Dan kamu caranya. kalau mau tentang membahas Alkitab dan memahami Alkitab, kamu dibaptis dulu. Sama kan? Dari Jadi nama kamu jangan kitabnya terlalu- Anda saja sudah salah. Hei, kamu jangan bilang kalau saya bilang gini. Apa? Kamu nggak Ayo, terima Al-Quran. tunjukkan kepada Kalau aku bilang, saya dengar dasar dulu aku. alas haknya kitab Anda menyebutkan Alkitab. Juma, Ada nggak? Nggak ada. Kalau kamu membalas perkataan saya seperti ini, kamu saya pinjamkan roh. Berarti kita imbang. Paham kamu? Satu-satu dulu kita ngomong. Jangan kayak Oh gitu. burung betet. Jadi karena Anda atau perempuan trompet. Anda bebas gitu, karena komal Satu-satu, Anda gitu enggak, ya. Satu-satu Gitu kita ya ngomong. ajaran kasih Satu-satu itu ya. kita ngomong. Sampai-sampai kalau ada orang ingin membahas biblos dikasih roh. Ini dia, kata ini dia. bahasa terakhir. Ini bahasa terakhir. Mana kasih itu? Dari tadi saya bilang, ya saya lembut. Saya ingin tahu tentang Tapi Al-Quran nada Anda jangan itu syarat sentuh. dengan kebencian. Cara Anda bertanya itu Tidak. syarat kayak pisau. Enggak, saya tidak Dari enggak, awal saya tidak loh. mengujar kebencian. Saya Sorry. naik di sini untuk Sorry. ada Mbak Desi dan Bahana yang Sorry. mau. Dari awal Anda Sorry. benci saya kok. Sorry Anda nggak Bang mau saya Juma. naik ke sini. Sorry Bang Jangan Juma. pelan-pelan, ya. Sorry. Iya, sorry Bang Juma ya. Sorry banget ya. Pelan. Anda tadi bilang di Alkitab ya, ini Anda bilang Alkitab orang Yahudi. Bagaimana saya Oh, katakan memang. bahwa Al-Quran Anda, tunggu aku belum kelar. Bagaimana kalau saya katakan Al-Quran Anda tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan hadis. Bagaimana Apanya? kalau saya katakan seperti itu? Siapa yang melakukan penelitian tentang Bible, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Kan, sehingga gini kan, membuat Al-Quran? kan, ginilah Siapa? kan. Saya bilang Ayo. ayo kita fokus bahas Al-Quranmu, jangan lari ke Alkitab kami. Ya, karena dikit-dikit kamu Karena kamu selalu alergi. mengalihkan ke Alkitab. Oh, sorry, tidak. Mbak Diana Jangan bahas alergi, Alkitab. takut Tidak. aibnya ketahuan, Tidak, kan tidak gitu. ada aib, tidak ada aib di dalam Alkitab. Gimana kami. nggak ada aib? Tidak ada. Namanya Ini aja jalan Alkitab. kebenaran, ini lurus. Karena Jalan saya kebenaran saya gimana? mempercaya- Namanya saya aja ngambil mempercayai dari karena kitabnya dalam- orang, jalan Juma, kebenarannya kau nggak kemana malu, itu? Juma? Kau nggak malu, Bukan nggak Juma. malu. Anda seorang Mbak Diana. laki-laki. Justru Anda seorang kalau ada laki-laki, orang yang tapi Anda kitabnya melawan tidak saya mau seperti ini, sama diambil sepertinya kamu apa perempuan. dalilnya, Saya pinjamkan ada kamu rok, apa mau? gitu loh. Kamu nggak bertopeng kan? Ya, kamu nggak bertopeng kan? Kamu itu seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Kamu nggak Oh, pantas jadi melawan kalau seperti saya ini. laki-laki dan Anda Paham? perempuan, jadi saya harus manut aja ganti-gantian gitu. dong.
Kita ganti-gantian ngomong. Bang Juma. Oke, saya tadi Ganti-gantian ditanyai kita udah ngomong. beberapa pertanyaan. Diana, Giliran tenang saya dulu, bertanya, Bang. boleh Tidak, nggak? kamu tidak menjelaskan secara detail. Kapan Ya itu cara waktunya? saya menjelaskan. Oh, Bagaimana tidak. mungkin Tidak. saya Tidak. menjelaskan buku Tidak, kedokteran Juma. Tidak. kepada anak Diana, TK? Kamu Kan nggak menjelaskan nyambung. Al-Quran bukan lari ke Alkitab. Kamu menjelaskan Al-Quran bukan Alkitab. Kamu sikit-sikit lari ke Alkitab, sikit-sikit lari ke Alkitab. Tolong Nanti fokus kita Al-Quran. Biblos Nanti sekali kita Mbak, ambil. biblos sekali, biblos. Tunggu. Bang Juma izin, Kak Diana izin, yuk. Bang Juma, Tarik makasih ya nafas. atas penjelasannya ya Bang Juma, makasih. Makasih, Tarik makasih. nafas, pelan, tenang ya, tenang. Aku tarik nafas dulu nih, aku ngos-ngosan. Kalian yang ngomong aku yang ngos-ngosan, tahu nggak sih? Nah, jadi gini, terima kasih Bang Zuma ya untuk semua jawabannya, keren banget. Kak Diana juga terima kasih ya sudah mau sama-sama untuk saling menjaga nada dan intonasi ya kan. Jadi mungkin seperti apa tadi yang Kak Diana bilang, Bang Zuma, Kak Diana kepengen tahu nih dulu silsilah tentang Al-Quran. Mungkin tidak ada salahnya ya Bang Zuma ya untuk dibawa ke situ dulu supaya nanti kalau memang sudah selesai tidak ada pertanyaan dari silsilah Al-Quran baru mungkin boleh Bang Zuma tanya ya mungkin kayak gitu atau gimana? Ya, Setuju? aku setuju Kalau sama mau- Bunda Hana. Setuju. Jadi Gini kita loh, fokus gini ke loh, Al-Quran. Mbak. Tunggu. Kita fokus dulu Bunda ke Al-Quran. Baru dia soalnya aku tanya Al-Quran dia lari ke Alkitab. Sikit-sikit lari ke Alkitab. Terus dia bilang, Anda Masalahnya mempercayai gini Alkitab loh, Mbak orang Diana. Yahudi. Dia Anda bilang bertanya begitu. Gimana kalau aku Al-Quran? bilang Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri didukung hadis? Gimana? Tolong jangan kita saling menyakiti hati satu sama lain. Tolong hargai pelan-pelan. agama orang lain. Kalau gini caranya, dia nggak mau disentuhkan. Jadi jangan nyentuh orang lain. Tadi saya cuma bilang Bunda Hana, tolong saya ingin mengetahui tentang Nabi Anam ini dari Al-Quran. Dikit-dikit dia singgung Alkitab, dikit-dikit singgung Alkitab. Tolong fokus ke Al-Quran, jangan Alkitab dulu. Iya, oke Gitu, baik. Bunda. Mungkin seperti begitu dulu Bang Zuma ya. Nanti supaya kita fokus dulu dan tidak ada keributan ataupun intonasinya lebih diinikan sedikit ya Kak Diana. Berapa menit lagi bahas Al-Quran? Habis itu bahas berapa Bible. menit lagi Sampai mungkin saya ada- puas. Sampai saya puas tentang Oh, Al-Quran. ini kamu licik. Ini kamu licik seperti Paulus Tidak dong, kan berarti. saya ingin belajar. Kamu licik, Saya ingin kamu belajar alergi. Al-Quran. Tidak ada licin. Saya ingin belajar Aku Al-Quran. mengutus engkau cerdik Kamu- seperti ular. Oh tidak, Ya kan? kamu datang ke room Kristen, artinya saya ingin belajar tentang Al-Quranmu. Tenang, Iya tenang, toh. tenang. Kalau Enggak, saya datang ke salah. roommu, Orang mau belajar kamu tentang boleh Al-Quran tanyakan tentang itu Alkitab kita. tidak seperti Paham? Anda Oh modelnya. tidak. Saya ingin belajar Anda bukan Al-Quran mau itu sedang dulu. belajar Gitu Al-Quran. Bunda. Orang Bunda. begini loh Mbak Diana. Orang belajar Al-Quran itu punya kaidah, punya syarat. Iya, Oke, iya, iya, oke. tidak seperti belajar Dan Bible, Anda siapapun juga bisa. dan Anda juga ingin membaca Alkitab ini supaya Anda lebih berhikmat. Oh, enggak, Anda juga minta tuntunan Roh Kudus. Bible Jangan Anda itu sembarangan tidak ada ngomong. syaratnya. Mana Sudah saya coba katakan ke syaratnya? kamu Juma ya, Apa kalau kamu syaratnya melawan untuk saya belajar seperti Bible? ini, saya pinjamkan Roh, kamu nggak malu? Hah? Kamu nggak malu melawan saya dari tadi? Saya bilang fokus pinjam ke roh itu Al-Quranmu, maksudnya tapi gimana kenapa ya, lari Mbak ke ya? Alkitab? Pinjem roh itu Tunggu, maksudnya Dia nggak mau tunggu. dibantah Tunggu maksudnya Ustaz gitu. Alif. Dia nggak mau Saya tidak dibantah. berbicara kepada Anda. Dia Hanya mau saya berbicara kepada dibiarkan, Juma. mau Ya, tenang. diberikan Oh, iya, kebebasan untuk memframing Al-Quran itu maksudnya. Saya Iya, tidak makanya. memframing. Saya tidak. Nggak, Saya dari masalahnya tadi tidak ada gini memframing loh, saya. Mbak Saya Diana. hanya ingin tahu tentang Al-Quranmu. Orang-orang yang Saya tertutup ingin tahu. hatinya terhadap Al-Quran bertanya tentang Al-Quran itu tujuannya apa? Lah, saya pingin tahu soalnya kamu gini. Pertama, kamu bilang kamu menyamakan cerita tentang Adam, sedangkan Adam yang Saya kamu tidak ceritakan menyamakan. itu dibilang. Saya tidak Tadi kamu menyamakan. tunggu. Saya ada rekamannya. Saya Kamu mengatakan menyamakan. Kamu ada menyamakan. kesamaan, bukan Ya, sama saya kan? yang menyamakan. Lah, Anda Di mana salah. kesamaannya, Juma? Di mana kesamaannya? Kalau Adam Ya dia sama-sama diciptakan di bercerita bumi. tentang Nabi Adam. Sama-sama, tapi penciptaannya berbeda. Jadi jangan kau samakan. Ya, Makanya kenapa aku Ya lebih itu fokus mungkin untuk karena kitab pelajari Anda sudah Al-Quranmu. dirubah-rubah. Kita Tidak, nggak tahu makanya. kan? Ya mungkin menurutmu seperti Itu- itu, makanya aku tahu, aku ingin tahu Buktinya tentang itu kan Al-Quran. kitabnya agama Juma, lain. aku Anda ingin tinggal tahu tentang mengambil Al-Quranmu. terjemahannya. Tolong fokus ke Al-Quran, jangan ke Alkitab. Aku Itu ingin kan tahu tentang alergi, fokus dengan ketahuan Al-Quran. dia. Tidak, aku Ketahuan. ingin tahu tentang Al-Quranmu, jangan ke Alkitab. Al-Quran Saya kan tanya itu, Saya- Al-Quran saya itu hanya ingin bisa tahu dipahami Al-Quran, jangan ketika lari ke orang itu Alkitab. kemudian Jangan bisa lari ke membaca kitab Alkitab. itu. Jangan lari ke Alkitab, Juma. Saya kan Bicara tanya satu-satu, Al-Quran. Bang. Jangan lari kamu ke Alkitab. Fokus, Juma. Aku dari tadi bilang Al-Quran. Tidak ada aku tanyakan Alkitab. Kamu tanyakan tentang ini, aku terima. Kamu jawab dari Al-Quranmu begini, aku terima. Aku tidak sangkal. Begini loh Mbak Tapi tolong Diana. janganlah kamu lari ke Alkitab. Dengarkan dulu Kamu saya, jangan dengarkan lari ke saya. Alkitab.
Kalau kamu jangan orang lari Alkitab. itu mau belajar tentang Al-Quran, orang Kamu itu jangan harus buka gini. buka diri Jangan dulu kamu lari ke Alkitab. untuk Kamu jangan belajar lari ke Alkitab Juma. Iqra Kamu 1, jangan lari ke Iqra Alkitab 2, Juma. Iqra 3, Cuma kamu Iqra jangan lari ke 4. Alkitab. Saya hanya dan ingin tahu seterusnya. tentang Al-Qur'anmu. Jangan kamu lari ke Alkitab saya karena ini iman saya. Ya, kamu tidak lebih Mas, gimana paham ya? tentang iman ini. Kalau diskusinya Paham kamu? diatur aja pakai waktu atau gimana ini? Tidak, host? tidak, Ketakutan tidak, dibahas ketakutan, kitab tidak. Spanyol. Udah di Tidak. sana, stop Iya. dulu dia, Nas. Satu-satu ngomongnya. Ya kita fokus bagaimana nih, ada lagi pertanyaan sama Bang Juma atau Bang Juma yang bertanya? Dia Itu nggak dulu mau dituntasin ditanya, pulang. Itu dulu dituntasin. Aku belum Iya. kelar. Katanya dia mau bertanya sampai dia puas. Sementara kitab ini dia tidak imani gitu loh. Artinya saya jelaskan sampai 40.000 tahun ke depan juga tetap aja dia kufur terhadap Al-Quran ini. Jadi pertanyaannya itu dibikin- hanya digunakan untuk Kamu menutupi jelaskan pun dari tadi Al-Quran. Saya tidak ada sangkal kan. Makanya saya bilang tadi Al-Quranmu fokus. Hanya Jangan lari ke Alkitab menutupi- saya. Paham apa, nggak? menutupi Jangan lari ke Alkitab saya. supaya saya Juma. tidak bertanya tentang Jangan itu. lari ke Alkitab Padahal saya tidak Juma. sedang ingin Jangan bertanya, lari ke saya hanya Alkitab ingin saya. menjelaskan. Kamu kalau tidak ingin Saya disentuh, menjelaskan jangan menyentuh. Al-Quran Karena pun, kamu bilang tadi lalu Alkitab kemudian ini saya adalah Alkitab konfirmasi orang terhadap Yahudi. Bible, Makanya dia nggak gimana mau kalau pakai saya timer bilang aja. Al-Quran kamu tidak bisa berdiri sendiri Juma? Gantian dulu ya. Saya bantu Kenapa tema. nggak bisa gantian berdiri dulu, sendiri? gantian dulu. Sejak kapan? Sejak kapan Ada Al-Quran itu terjemahannya ke kitab ke Yunani-Yunanian? Nggak ada. Justru kitab Buktinya Anda tanpa kan kata didukung Allah, hadis kan? tanpa Buktinya nama didukung Alkitab. hadis kan? Dengar dulu. Buktinya Itu didukung kan hadis. selalu Buktinya dibantah. didukung hadis. Kamu masih Lah, bisa framing. Buktinya didukung hadis. Hadis Nggak bisa itu berdiri sendiri. penjelasan penjabarannya. Itu dia. Dengarkan Berarti harus dulu. dijelaskan dari Yang hadis. mengerti. Sorry. Udahlah Juma. Itu kan Pakai perempuan. lebih tahu Ini dia ada kan. Nah, orang lebih pinjam tahu. sama kau perempuan, Artinya kau Anda perempuan. itu bukan mau Udah kau belajar. perempuan. Kak Diana, Anda itu cuman Kak ingin Diana, saya- membuktikan bahwa Anda itu Pelan-pelan, kufur ya. terhadap Al-Quran. Oke. Al-Quran Ya, itu pelan-pelan. hukum. Al-Quran itu hukum-hukum Allah. Yang menjelaskan tentang hukum-hukum Allah ini tentu nabinya. Nah, penjelasan nabinya inilah yang dimaksud dengan hadits. Itu Itu loh. nggak bisa berdiri sendiri kan, harus didukung sama Bukan hadis tidak kan. bisa Juma. berdiri Harus kamu sendiri. akui. Harus Bukan kamu tidak bisa akui. berdiri sendiri Ya elah, Al-Quran masih itu. kok nggak ngakuin Justru kau, Juma. Al-Quran itu Nggak berdiri malu kau, sendiri. Juma kok nggak malu ngelawani saya perempuan, kan saya kasih pinjam kamu roh atau Jadi kebaya maksudnya saya. gimana? Paham? Saya diam. Anda aja yang nyerocos gitu. Kalau Saya saya bilang, bicara, saya mau pelajari Anda kemudian Al-Quranmu. terluka. Tolong Anda kamu kemudian mau jelaskan kasih dari saya Al-Quranmu. daster. Tolong jelaskan dari Artinya, Al-Quranmu. Jangan artinya singgung Anda Alkitab. ingin membuat Kamu saya tidak seperti boleh lari jemaat Alkitab. gereja yang manggut-manggut Tidak. terus, baca dalil Tidak. pendetanya Jangan, manggut aja jangan. terus Tolong, kerjanya gitu ya. jangan lari ke Alkitab. Tolong jangan lari ke Alkitab. Tolong jangan lari ke Alkitab. Enggak Kak, di sini kalau orang dibiarin lari-lari. Ini kita dialog lintas agama, tapi kitabnya nggak mau Saya dibahas. kan tanya Al-Quran, tolong fokus ke Al-Quranmu. Lah Saya kan tanya giliran Al-Quran. ketika saya menjelaskan sebagai Saya apologet boleh dong saya Enggak. membahas kitab Oh, yang tidak. lain. Tidak. Siapa Anda yang melarang saya? Kamu sebagai apologet Islam, kamu tidak menjelaskan dengan baik dan benar tentang Al-Quran. Ya itu urusan saya karena saya sedang menjelaskan kepada anak yang tidak bisa baca kitabku. Dikit-dikit lari ke Alkitab, dikit-dikit lari ke Alkitab, dikit-dikit lari ke Alkitab. Mbak Diana Tolong udah jangan baik itu. tadi dijelasin Tunggu loh itu Ustadz sampai Alif, tuntas. mohon maaf. Iya. Tolong Maksudnya Ustadz Alif, jangan saya tidak dibilang berbicara tidak dengan Anda. menjelaskan dong. Tidak, Saya Memang ingin cara saya tidak berbicara cara kepada bicaranya Anda, saya memang berbicara berbeda. kepada Agak Juma. Kayak ada kebencian kali Jadi sama kalau kita. saya bertanya tentang Aduh, Al-Quran, Anda Bu tolong Diana, jawab Mbak Diana. berdasarkan Al-Quran, jangan Alkitab. Dikit-dikit Tadi Anda sudah lari ke dijawab Alkitab. loh Mbak, sudah dijawab tadi. Saya dia tidak menunjukkan kepada saya di Apa mana itu? di dalam surat Al-Qur'anmu menyatakan bahwasanya Adam Allah memerintah malaikat untuk membawa segumpalan tanah, segenggam tanah untuk menciptakan Adam di surga. Dia tidak bisa Iya, menunjukkan kalau ayat tidak, itu. kalau misalnya nggak ada, terus kenapa Anda yang terluka? Lah itulah kau bilang dari tadi biar mulutku nggak ngerocos. Bilang aku mau pengakuanmu. saya bantu Dari tampilkan tadi deh kau kalau gitu. jujur. Dari tadi kau nggak pernah Tunggu, jujur. dia, Lip. Juma, Tunggu, kau nggak Lip. pernah Biarin jujur. biarin aja. Nggak jujur kau Juma, nggak jujur titik. Kau nggak Saya malu tidak perempuan sedang kau, menjadi kayak budak perempuan Anda kau, untuk kayak memenuhi perempuan kau, kemauan Juma, Anda. kayak perempuan kau Juma, kayak Karena saya tahu perempuan. Anda itu sangat Nanti benci pinjamkan kepada roh, ini Islam. rohku Ngerti banyak. saya. Kau nggak Anda malu, sangat ini ada, benci ada kepada rohku. Islam. Anda Ini ada benci rohku. kali. Enggak, Bang. Anda benci Saya kali. tidak pernah membenci siapapun dan apapun. Tenang, Enggak, tenang, Anda benci kali sama tenang, Islam. Tenang. Anda terlalu benci terhadap Islam. Oh tidak, saya tidak membenci Kalau Islam tidak, karena suara saya Anda tidak bergandengan diikuti dengan dengan Islam. gemetaran Tapi kayak dengan gini. Anda selalu menjelaskan Al-Quran Anda, tapi dikit-dikit lari ke Alkitab. Anda sadar nggak sih?
Kalau Karena Anda saya tidak ingin sedang sentuh, berbicara jangan menyentuh orang lain. dengan pengiman Karena Anda Bible. tadi menyentuh kami, Anda tadi menyentuh saya, ya Anda bilang, ya Anda menyentuh saya. Jadi kalau Anda tidak ingin disentuh, jangan sentuh saya. Paham? Loh, Anda sentuh saya dari sejak saya masuk kok. Tanya tentang Al-Qur'anmu. Ya, sama. Bukan tentang Gimana kalau saya ayat yang tanya lain. tentang Bible? Gimana? Posisi Ya, kita silakan sama tanya. kan? Silakan, Nah, iya. tapi jangan kamu bilang tadi, karena kamu bilang tadi saya mempercayai Alkitab orang Yahudi. Ya, yang saya pegang ini Ya mau jelas Yahudi dong, mau saya segala percaya macam, di dalam kepada ini kitab ada Yesus Torah. kami. Di Saya dalam ini percaya ada Yesus kepada kami. kitab Gimana kalau saya bilang, Taurat, gimana kepada kalau kitab saya bilang, Zabur, ya, kepada Al-Quran kitab kamu Injil. tidak bisa berdiri sendiri. Tolong kamu berkata jujur, Juma. Kamu gak malu? Ini banyak kalau nonton kamu. Kamu gak berani Kenapa? ngomong jujur. Maksud Anda itu Aduh. apa, Mbak? Maksud Anda itu apa? Tanpa tidak bisa berdiri sendiri itu apa? Maksudnya Ada apa dukungan itu? hadis bukan? Kalau Alkitab kami tidak Apa perlu itu? didukung Apa tafsiran itu lain. hadits? Apa itu hadits? Apa itu hadis? Tapi kan kamu bilang tadi hadis itu tafsiran dari Nabi kan? Iya toh? Tulisan Nabi kan? Allahu Kamu Akbar. ketawa. Kamu udah aduh Hadis Juma itu, makanya Mbak. tadi saya Mbak. tanya tentang Hadis Al-Quran kamu. itu. Kenapa kamu dikit-dikit lari ke Alkitab? Enggak, Diana, Pak Alif, Mbak sorry. Diana, Sorry, Mbak Pak Alif. Diana. Saya Enggak, tanya kasih Al-Quran, sedikit fokus paham ke dulu, Al-Quran. kasih sedikit paham dulu nggak apa-apa. Enggak perlu pemahaman. Aku membahas tentang Ah, si itu Juma ini. memang Ini orang ini sering kayak sekali. benci kali sama Ini kita. sering sekali. Pemahaman, Ini ya udah. sering Lanjut sekali. dulu, nggak Alif, apa-apa. sorry. Saya nyimak Sorry, Pak aja Alif. sebagai mantau. Ini si Juma sering sekali saya bahas Al-Quran, dikit-dikit lari ke Alkitab, dikit-dikit lari ke Alkitab. Kayaknya nggak bisa move on dari Alkitab. Tolong saya tanya Al-Quran, fokus ke Al-Quran. Jangan ke ini, Itu ke Alkitab. Mbak Diana, Karena Alkitab itu iman saya kami. tidak akan Alkitab menyentuh itu kitab iman Anda. kami. Kalau kitab Alkitab Anda itu iman- sudah ke Yunani-Yunanian. Tapi kan faktanya ke Islam-Islaman kitab Anda itu. Hah, Islam-Islaman seperti apa? Asal Anda tahu. Di dalam kejadian, di dalam perjanjian lama nama tertulis kitab Anda semua apa? yang Nama ada di kitab dalam Anda Al-Quran yang Anda. sebenarnya apa? Nama kitab Anda yang sebenarnya apa? Nggak malu kau Juma, kau melawan di perempuan itu kau di kasih pinjam sinilah kau, Roh. Mbak Diana. Ya ampun, Sebenarnya Juma, itu malu kali aku saya lihat kau, hadir di Juma. komal-komal Mungkin, teman-teman gantian Kristen itu dulu. karena saya kasihan sama kalian. Gantian dulu, Bukan Kak karena Diana benci. istirahat dulu ya. Istirahat dulu sebentar ya. Izin Bang Juma, Bang Silakan, Satria Mbak. mungkin ataupun Kak Desi, Kakak Diana istirahat dulu ya. Sebentar dilanjut ya biar nggak terlalu Ya, tegang. minum air dulu. Adinda, Diana. Nanyanya itu aja Dian dulu, Juma. cantik. Soalnya saya lagi Lagi makan. Kalau dari Dulu saya atur napas gitu. pertanyaan Minum itu dulu, dulu, minum Bu. dulu. Minum dulu. Istirahat ya, lagi istirahat. Aku baru habis makan guys ya. Bang Satria mungkin silakan Bang. Ya, nyimak Semakin aja dulu ditata, Bunda. bahan ini cantik juga Nyimak aja ternyata ya. dulu. Kututup supaya jangan dilihat Abang Juma. Bercanda, Bener, Tapi iya, iya, memang iya. itu Siap, Anda memang siap. cantik. Bercanda kok. ya. Iya. Oke, kayak gitu supaya apa ya? Datangnya tuh penuh dengan sukacita ya kan. Kalau kita tegang-tegang mulu nanti kita sakit pula ya kan. Benar. Hati yang gembira, Hati yang gembira. adalah obat katanya. Jadi kita Adalah harus obat. bergembira ya. Bergembira, Ya, kita saudara ya. Iya, Iya, betul. kan kalau kita baik-baik sama semua tuh kan siapa tahu nih gua lewat di jalan nggak tahu siapa ketemu tiba-tiba Bang Zuma, wih cakep kali dia, Bang tolong dong kopi gitu kan, Bang tolong dong kopi. Iya. Tiba-tiba Iya. nanti Supaya hostnya kayak lupa gitu. ayat kan, tinggal nanya Bang Juma itu kan langsung tahu nih. Ah? Apa Pak Kalau Ustaz? enggak, kalau pas lagi lupa ayat Bible-nya, tinggal nanya Bang Juma aja pas lagi ketemu kan. Nanti langsung dikasih tahu. Kan gitu enak kan? Gua lupa di mana gua nanya semua, gua nggak malu bertanya supaya apa? Supaya jangan nyasar. Kan cuma tanya toh, benar nggak? Berkah selalu ya semua orang-orang baik tuh untuk setiap berkatnya yang diberikan ya kembali dengan berlipat kali ganda, kesehatan, umur panjang, setiap usaha dan pekerjaannya Tuhan buat berhasil ya. Amin 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 amin. Ya, silakan Bang Satria. Mungkin ada pertanyaan dari Ya, Bang saya nggak Satria. ada, saya tidak ada pertanyaan Bunda sama Bang Juma. Saya Oh, tidak ada gitu. pertanyaan. Siap, baik. Jadi mungkin ada dari Bang Zuma ada pertanyaan ke Bang Satria atau kayak gimana? Boleh dilanjut? Aku mau bertanya ke Mbak Diana tapi beliau masih ngambek kayaknya. Enggak lah, gak ngambek, istirahat kan ku bilang. Gitu. Jangan tanya tentang Alkitab kami, bahas dulu Al-Quranmu. Tuh.
Mungkin Gitu, ke yang karena mau jawab aja Gurunda. aku bisa ini sih, aku Ya, bisa gimana, menyadari, Dinda Lip? bisa Silakan, memaklumi Dinda. karena Enggak. mungkin Oke, saya serahkan dulu ke Dinda Alip. Sementara saya urut-urut dulu Dinda Diana dulu. Saya urut-urut pundaknya, kayaknya dia masih tegang nih. Sosok manis sekali Ada kau yang cuma. punya Aduh, telur. bilang nggak usah sosok manis. Ya. Muak aku lihat. Loh, enggak boleh gitu Aduh, Mbak Diana, Kendalikan diri Anda nggak lah. tahu aja aslinya. Coba jumpa sama aku, kurangkul kamu, ku gendong. Ku buatin kopi. sayang jangan begitu ya. Iya, aku Kita sayang semua kamu, ku mandikan pula kamu kalau bersahabat. jumpa sama aku. Pinjemin sarung Belum ya. tahu aja aslinya. Berteman, bersaudara ya. Gak boleh kayak gitu ya. Ayo kita Salam damai, toleransi, damai, Bang damai. Juma ya, Silakan, Pak Dinda. Ustadz Alip. Saya Siap. Iya. Ustadz Alif, salam kenal ya. Ya, Ini salam kenal. Bunda Hana. Ini baru pertama kali nih Bang Zuma masuk di roomnya Bunda Hana dan juga Pak Ustadz Alif kan ya. Juga untuk semua para fansnya dari Ustadz Alif maupun Bang Zumba, terima kasih yang sudah meramaikan di roomku. Tapi yang ku minta, mari semuanya kita tetap fokus dan sama-sama mengambil bagian kita untuk bersukacita ya. Jadi nggak usah satu dengan yang lain sama-sama mencari kesalahan ataupun pembenaran. Pokoknya fokus ya. Iya. Fokus, yang mau tanya nanti dijawab, yang dijawab udah gitu-gitu ya. Terus dengan penuh kerendahan hati, kelembutan hati, biar jadi berkat. Ayo silakan dilanjut abangku, Bang Zuma maupun Ustadz Alif, Bang Satria, Kak Desi, ataupun Kak Diana. Ini banyak yang Ya, mau ya. naik. Tunggu Pak, Ya, ini banyak Ya. yang mau naik. Ini kira-kira siapa? Kak Desi, Kak Diana atau siapa yang mau turun dulu? Ini banyak sekali yang mau naik. Saya aja nanti turun ya. Yang saya mau tekankan di dalam diskusi ini. Mbak Diana di sini aja. Iya. Oh ya, ada Unirifa Jadi kita- juga. Unirifa, Uni juga ada di sini. Ya, kita ini Saya berbeda senang sekali. keyakinan, berbeda pemahaman. Ya, kalau kita nanti dari pihak Muslim bertanya kepada Kristen, itulah pemahaman Kristen. Jangan disangkal lagi begitu, Ya. jangan diasumsi lagi. Dan begitu juga kalau kita bertanya kepada Bang Juma, jawaban dari Bang Juma seperti itu, kita harus terima, kita hargai, kita hormati. Nah, disinilah diskusi ini semakin harmonis. Jadi kita di sini nggak boleh saling berasumsi kepada keyakinan lain. Mungkin itu aja pesan saya. Mungkin ada yang lain. Ya, Tulang, terima kasih sebelum Bunda Hana telah sebelum dinaikkan. Sebelum turun Tulang, Iya, aku mau ini. Dari tadi si Juma ini menjelaskan tentang Al-Quran diam ya. Tapi lama-lama kok jadi dibilang saat aku mempercayai kitab orang Yahudi. Agak disenggol dikit, makanya aku waduh udah gak bener nih pertama. Kedua, dikit-dikit aku tanya tentang Al-Quran, mau lari-lari dia ke Alkitab. Makanya aku bilang, aku kan fokus dulu nih ke Al-Quran. Tapi kalau apa yang dijelaskan dia dari Al-Quran, aku tidak pernah menyangkal karena aku sangat menghargai toleransi. Aku tidak mau. Apa yang dia percaya, itulah itu. Sama seperti halnya kita. Kalau apa yang tertulis di dalam Alkitab, itulah yang tertulis. Jangan disangkal. Itu Tulang. Oke. Ya. Ya, saya rasa tadi juga Bang Joma sudah sempurna menjawab ya. Namun kembali kepada masing-masing aja ya. Ya. Betul. Ya, begitu. Setuju. Ya, Setuju, Pak Ustadz. kami menghargainya, Pak Ustadz. Ya, saya mau turun Bunda biar yang lain naik, Pak Malikil ya, kurasa yang lain, Bang Billy ya. Siap, Silakan dinaikkan. Siap, Bang Satria. Terima kasih. Ya. Salam toleransi Ya, Bang terima Juma, kasih. Ustadz Ali, salam semua. Iya Bang. Makasih Diana, Bang. Desi, Bunda Sehat Hana. selalu, panjang umur. Terima kasih, Bang. Jangan lupa bahagia. Ya, ini yang Makasih ini Tulang. dari mana dulu nih? Mau naik dari mana dulu nih? Aku nggak ngerti nih siapa-siapa nih. Mana yang dulu? Kristen Bunda satu lagi naikin. Siapa ya? Nggak tahu ini yang mana ini. Siapa yang naik Bunda? Ada billing nggak? Nggak ada. Apa aja Bunda? Bang Aderion ada nggak Aderion? Derion ada nggak? Nggak ada. Nggak ada juga. Ini ada Maerot, ada Presiden, ada. Nah, itu bagus tuh Mak Erot. Siapa Maerot? Bukan kau ditanya. Siapa? Ada Bang Tito. Bang Tito dari mana ya Bang Tito? Mbak Desi ini benci kali sama aku. Bang Tito naikkan, Bang Tito. Lama-lama kita jadian loh. Bunda. Apa?
Naikin Uniriva. Oh Shalom, iya. Ito. Bentar ya. Salam sejahtera. Bentar ya. Ya, shalom Bang Tito. Selamat malam, Alif dan Juma. Juma. Ya, selamat malam, selamat malam. Ya, semangat malam. Beraninya dia di sini. Hebat, hebat, Kau hebat, pikir hebat, aku hebat. pengecut? Enggak usah ngegas, kasihan. Udah, Ini udah. roomnya Tenang, teman-teman tenang ya. cewek kita Kalau gitu. di roomnya Saya Sosok udah orang beda jagoan. ya. Juma. Di room kamu nggak mau naikkan, Juma. nggak mau naikkan saya kok. Gimana sih? Juma. Tahu? Coba kamu eja dulu kata-kata saya ini. Juma. Nggak hargai komalnya teman-teman kita gitu. Iya. Iya. Merokok Iya, di diskusi kalau aja, Pak. Kalau bisa kamu- fokus di Kamu nggak berani naikkan saya Kamu soalnya. coba eja dulu kata-kata aku. Biar kamu ku anggap cerdas. Juma. Udah Tito. Nah, Ini udah. komalnya. Berarti komal kamu nggak kita. cerdas. Enggak, yang dibilang teman-temannya dia itu cerdas katanya. Jadi saya mau tes dulu kecerdasannya. Juma, coba kamu eja dulu. Kamu kenapa nggak mau menaikkan saya di komalmu, Tok? Nggak Ada usah, dengerin dulu kata teman-teman kamu cerdas. Kan lucu itu. Eja dulu Kamu kata-kata nantang. saya ini. Zuma. Kamu nantang. Eja dulu, eja dulu. Habis itu enggak ini, Bang Host. Tito jangan ngejek dong. Iya. Itu jangan Itu ngejek, saya datang, jangan saya ngejek. nggak dinaikin. Kamu Nggak, cuman aduh, baca mantra kamu di nih kok komal. ngambek. Kenapa sih kamu ngambek nggak dinaikin ke komal saya? Ngambek nih. Ya masalahnya kan lucu loh. Kamu kan Ngambek. nantang aku tuh. Kamu kayaknya sudah dapat Oke, rohnya izin si sebentar, Diana, sebentar. kamu. Ada Uniripa yang Kayaknya saya kamu baru sudah dapat rohnya si Diana kamu. Nggak Ngambek benar loh kayak itu. Kamu perempuan. ditertawakan loh Kalau sama nggak- Kristen yang lain kamu gaya. yang ditertawakan dapat rohnya si Diana ya. Wangi nggak? Wangi nggak rohnya? Bang Tito, please. Bang Tito, please. Ito, jangan. Nggak boleh kita kayak gitu, Ito. Nggak boleh. Nggak boleh, Ito. Tolong please Bukan semuanya dia ya ngambek teman-teman. itu. Kenapa kamu Teman-teman nggak yang- naikkan aku ke komalmu? Katanya ngambek dia. Bang, Kayak tolong, cewek Bang. gitu, mewek. host, Mohon maaf. izin sebentar, maaf. Kan host. kamu nantang saya, Bos. Mohon maaf sebelumnya Ya. saya mute sebentar ya Bang ya. Tolong hargai roomnya karena kalau saya kayak mana saya mau ngomong nih, bingung saya. Saya nggak suka terutama saudara-saudara seiman ya, seiman saya ya, nggak boleh dan saya nggak mau. Saya menjaga benar-benar untuk setiap perkataan supaya enak Bukan didengar. dia, si Juma beraninya sama perempuan. Enggak, gini, Mungkin- host, ya, host izin tolong, saran, please, host. Tolong. Ya, Mungkin izin itu saran. di tempat lain ya. Di Berapa tempat kali lain. ke komalmu? Host izin saran, Iya. mungkin gini, Dia host, ngambek apa tuh, namanya? kenapa kamu nggak naikkan saya di komal? Kalau ada yang mau Dia ngambek, diskusi, host. biar pakai timer aja, host gitu. Host, Iya, dia saya ngambek dengan dia. Tito ya. Kenapa kamu- Saya dengan Tito. Nggak apa-apa, saya bantu timer. Iya, Ya. oke. Saya dengan Jadi Tito. maksudnya saya begini Bang Tito ya, di tempat lain boleh ya seperti begitu, tapi di tempat saya tolong please karena saya nggak Ya, mau betul. roomnya saya yang biasanya Nggak kami tahu pakai gini untuk, loh, Hana. Kamu ini Kristen atau Islam? Dia caplok-caplok Kan isi semua Alkitab. diserang, semua diserang. Bang, Jadi artinya apakah Al-Quran yang Tolong, bingung? Bang. Jawabannya di Alkitab. Tidak cukupkah hadis? Tidak cukupkah surat-surat yang lain untuk mengokohkan Al-Quran? Harus ikutkah Alkitab? Nah gitu. Kamu salah Tito. Kita lagi dialog Kamu yang lintas salah agama. Kamu juga. bawa kitabmu, saya Orang bawa bilang kitabku. kamu cerdas. Apanya yang cerdas? Pintar apanya kamu? Gitu loh. Jadi Al-Quran bingung. Sorry, Jawabannya kupotong, Pak Ito. Alkitab. Ito, sorry ku potong. Jangan, kalau seperti ini kita menggambarkan diri kita tidak ada kasih. Mending kita biarkan dia. Tapi kalau dikit dia menyentuh Tidak Alkitab, bisa. terus dia Memang kasih itu mengkulik-kulik apa sih Alkitab sebenarnya baru. dari Kristen ini? Itu ya. Jadi kita Alkitab diam, itu jangan yang mana? dihujat itu. Jangan dihujat itu, nggak boleh Kasih di Ito. Kristen itu yang tidak dimiliki agama Islam itu yang mana kira-kira ya? Coba. Kenapa? Kasih yang dimiliki Kristen. Haleluya. Jadi teman-teman, untuk semuanya ya, saudaraku seiman, untuk semuanya ya, saudaraku seiman, untuk semuanya ya, saudaraku seiman, menuntun ya. Kalau apapun itulah ya, nggak perlu kita
di sana, di sini beda ya. Dan saya mengucap syukur berterima kasih sangat buat Bang Zuma maupun Ustadz Alif, Kak Diana, Kak Desi yang sudah dari tadi itu menjaga kekompakan ya, menjaga kekompakan, dan itu saya tadi senang banget gitu. Jadi tolong jangan jangan dirusakin suasana dan nuansa yang memang sudah benar-benar bagus ya untuk silaturahmi. Aku mikirnya kayak gitu, untuk silaturahmi. Jadi jangan berpikirnya itu saling mau membenarkan diri sendiri. Nggak ada gunanya, nggak ada untungnya ya. Oke. Jadi saya akan naikkan lagi Uni Rifa, Bang Zuma, Kak Diana maupun teman-teman yang seiman, teman-teman Kristen. Boleh siapa yang mau naik, tapi tolong dengan cara yang sehat ya. Ayo please sama-sama. Saya mengundang untuk teman-teman, saudara-saudara semua untuk menjadi pribadi ataupun duta-duta perdamaian ya, untuk Indonesia, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk teman-teman semuanya pokoknya ya. Uni Rifa di mana Uni Rifa? Uni, temani aku nih. Uni di mana Uni? Shalom, selamat malam Shalom, Bunda. Bapak. Shalom, selamat malam Shalom, Bunda. Bapak. Ya, shalom, Bapak. Shalom, Bapak. Ya, shalom, Bapak. Semuanya pokoknya harus dengan mana Uni? Uni enggak ada. Uni keluar. Uni marah Eke ya, jangan marah Eke Uni. Mana Uni? Uni nggak ada. Uni udah lari, kan? Farik, adik haleluya. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Kak Ana. besok naik. Oke, siap. Shalom, Shalom, besok Nathanael. Cuma aman Bang Ya, Cuma. ya, saudaraku, terima kasih. Ya, aman kan ya. Kita cari yang damai-damai. Kayak kita semuanya bersaudara. Enggak bisa ya. Assalamualaikum Uni. Waalaikum kakakku sayang. Aduh, sabar ya. Gimana suaraku kedengeran? Sabar, dengar. Dengar, ya, bagus, suaranya bagus. Jadi Bang Zuma ini kakak aku nih luar biasa kalau punya room Bang Zuma di sini, enak kalau diskusi ya. Beliau ini termasuk sama lah kayak Ken, tidak rusuh biasanya. Cuman kalau ada yang rusuh nanti beliau akan turunkan semua itu. Keren kakak Hana nih. Silakan dilanjutkan kakak Hana diskusi santuinya, mudah-mudahan kondusif. Ya, silakan kakak Hana. Ya, silakan. Iya. Bang Zuma tarik lagi. Saya turun dulu. Nanti kalau memang apa namanya naikkan lagi saya. Naikkan dulu Bang Zuma, Kak Hana. Oke. Mana Bang Zuma? Saya kepental mungkin. Saya juga ada masalah signal ini. Saya turun dulu nanti naikkan lagi. Naikkan Bang Zuma dulu. Oke. Siap Uni. Shalom Bapak. Shalom Pastor Nathanael. Di sini panas guys. Ya, shalom. Kakak kalian kan ya kuat kan. Panas ya Kak. Panas ya. Kita alamin dulu suasananya. Ya, cairkan dulu ya. Kan kalau kita bersuka cita, beria-ria itu kan enak, bener gak sih? Iya. Coba ada yang orang Shalom Bu, shalom Kak Diana. Kak Diana di mana? Nggak bisa naik nih. Mbak Tarik kagak ada, Bang. Salam kenal Bang Zuma ya. Salam kenal Ya. Pastor Nathanael. Shalom banget. Ya, aku lucu. Tadi nih kan? Itu Ditarik dulu lagu satu biar agak adem hawanya nih.
Ya Kak Hana, cari lagu dulu Kak Hana berngadem sedikit. Haleluya. Oh ya. Kayaknya mesti lagu satu dulu ya supaya teman-teman udah pada makan belum? Yang belum makan makan lah ya. Aku lagi makan. Iya, aku tadi udah makan. Haleluya. Tunggu ya. Kak Hana, kalau bisa Ya. lagu kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Iya, boleh mantap. Ini ada lagu yang sudah disiapkan dari tadi belum keputar. Oke, siap. Lanjutkan. Bang Zuma mana? Halo Kak Desi, Itokku, Naburju. Iya, halo Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya sahabat. Tuan rumahnya lagi nyanyi, lagi konser. Sabar ya. Dimatiin dulu suaranya, nanti kena copyright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat. Ya, jadi sahabat, saya tahu bahwa Ibu Diana itu memang benci kali sama aku ya dari dulu. Ya, tadi sebelum saya naik dia katakan bahwasanya dia mau melawan saya katanya. Tapi faktanya setelah saya naik bukan melawan, tapi ternyata ujung-ujungnya cuma mau bertanya gitu loh. Ya. Jadi kita cari Komal. Di mana Komal itu mungkin kita bisa membahas bersama-sama. Ya, karena kita lihat tadi dia cuma mau bertanya, tidak mau ditanya. Dan saya juga tidak punya kepentingan untuk kemudian menjawab setiap pertanyaannya, gitu ya kan? Kenapa? Di mana? Iya, mereka masih nyanyi ya teman-teman. Nyanyi ya. Pasti enak lah lagunya. Namanya juga nyanyi. Pasti sahdu. Tapi apakah itu sebuah kebenaran? Uniripa turun, saya naik. Baga juga ini Uniripa ini. Mengampuni, mengampuni. Mengampuni lebih sungguh, tapi harus mati di atas tiang salib, kan tidak nyambung.
Kalau mengampuni tuh ya nggak mungkin. Kalau mengampuni dia nggak perlu mati. Biar tenang ya, biar nggak terlalu tegang ya, oke? Ya, sudah ada Bang Zuma, Uni Rifa di mana? Oh, ini kemana? Ayo silakan dilanjut dulu, saya nyimak Ya. dulu nih. Silakan dilanjut. Bang Zumba. Silakan, Siap. Bang. 86 hadir 86. bersama dengan Mbak Laksanakan. Hana di sini dan juga Dinda Desi yang cantik jelita. Iya, gimana? Ya. Gimana? Ayo teman-teman, siapa yang mau bertanya lebih duluan ya? Kalau Bunda Hana itu hanya memberikan lapangannya ya dengan penuh luar biasa. Kalau Silakan. saya sih nggak ada pertanyaan, sebenarnya hanya saya salam kenal aja Pak Juma nih. Pak Ustadz Juma, Ya, salam salam kenal Bang Putra Raja. Ya. Kalau saya sih tahu kenapa saya nggak begitu nggak bertanya-tanya sama keyakinan orang, saya belum nggak begitu ini ya. Bu Hana ada Rion nggak? Tolong naikin dong kalau Yang saya tanyakan ke Siapa? belum tentu biar saya pahamin semuanya pokoknya gitu. ada Rion Bunda ada nggak? Naikin? Nggak ada. Kalau ada. Yang bisa Bang bertanya Putra, aja marga naik. apa Bang Putra? Marga apa Bang Hah? Putra? Margan saya, marga Simangunsong. Yang dialap Bersirait. Udah. Aku nemenin kakak Hana buka cam. Asik. Ya kan? Tapi Kalau noise aku marga double. Mane, belum ada yang kualap. Double ya. Mau belum, carilah nanti biar ada. Pastor Ya, Nathaniel sama Kak Desi. Mana Kak Diananya Kak Desi? Kak Diananya naikin. Mana? Biar tandem aku sama Bang Zuma, Kak Diana sama Pastor Nathaniel. Tapi kalau ada yang tandem mau debat, tapi tolonglah dijaga apa itu Ya, toleransinya lah gitu. Semuanya Ya, dijaga ya. iya. Naikin lah Kak Diananya. Kak Diana tadi cukup lumayan apa itu? Atau Kak Desi pun enggak apa-apa. Oke, saya yang turun ya. Ya, Bang Putra. Bang Putra Harus kenapa kenal nggak baik ikut? saya. Bang Putra Enggak, saya sama nggak- Pastor nggak- Nathaniel sama Kak Desi sama Kak Hana. Nggak pendebat saya, nggak pendebat saya. Naikkan siapa lah, entah siapa aja lah Soalnya gitu. apa ya, hati saya kayaknya kalau debat itu bertentangan sama batin saya gitu loh. Aduh. Nggak cocok gitu. Lalu Sebenarnya kita ini bukan debat sih sebenarnya. Cuman kita istilahnya mengarahkan sesuatu apa yang kita tahu dalam kitab kita dan kita mau tahu dengan kitab orang lain itu sebenarnya. Jadi kita sama-sama memahami. Nah, artinya apapun yang udah disampaikan mohon diterima dengan baik seperti itu. Jangan malah kita membuat kacau karena artinya ini itu kan cuma tapi carilah memang istilahnya cerita yang sebenarnya. Makanya juga kayak gini ya, saya mau minta pesan kalau kalian mau mempelajarin kitab suci Kristen, mohon jangan comot-comot ayat. Nah, artinya apa? Dalami dulu makna dari perikopnya, tujuannya apa dan seperti apa isinya, seperti itu. Jangan main hajar sini hajar sana seperti itu. Itu aja yang mungkin saya minta nanti kalau ada mungkin yang bertanya dan ada yang menyanggah gitu. Terima kasih. Terima kasih. Aja biar nggak kemalaman. Bang biar Zuma makin itu ya, di timur. Jadi saya semua pendebat-debat biarpun dari Kristen maupun dari Muslim ya sekiranya. Biarlah kalian semua pendebat-debat jadi teladan buat orang-orang awam ini ya, sepertinya gitulah. Itulah dari saya ya, untuk memohon kepada pendebat-debat supaya jangan ada kerusuhan atau saling hujat menghujat, itu dijauhkanlah itu semuanya. Itu aja dari saya gitu.
Ya, langsung mulai aja kita, Kak Hana. Kakak Hana moderatorkan ya. Sebenarnya untuk teman-teman Muslim juga mohon pamit semuanya ya. Dan Kalau ada yang mau teman-teman naikin. Iman sama-sama. Ya, oke Bang Putra, semangat Bang Ya Putra. oke, selamat. Ya, silakan mungkin ada yang mau tanya duluan, yang mana dari Kak Desi ataupun dari Bang Zuma panel atau Dari dulu. Saya masih matang sampai yang lain aja sekarang. dulu. Yang lain aja ya. ya Kak Diana naikkan, Kak Diana. Tadi saya dengar Kak Diana lumayan menukik tajam gitu ya bahasanya. Jadi cocok dengan saya, mana tahu kan. Kak Ana dia nggak mau sama. Naikkan Kak Diana dulu. Ada Udah kayak Mikana kan saya Kak Ana. Mikana Ya, pakai gorden atau pakai apa dia? Saya pakai selimut. Aku pakai kerudung asli weh. Jangan kira gua nggak punya, gua punya lah. Oh, enggak, aku pikir pakai Oke, langsung aja ada Pastor Nathaniel sama Bang Zuma. Langsung saja dulu. Nanti aku sama Mbak Desi ngekor-ngekor lah di belakang gitu. Silakan Pastor Nathaniel. Kakak Ana diam aja lah. Kakak Ana diam aja. Sama saya juga begitu. Saya tinggal mau mendengarkan dulu apa yang dibahas. Soalnya kan gini, tadi kan sebelum ini dimunculkan lagi kan ada sesuatu yang kenapa ada slack yang artinya berujung kayaknya sepertinya tidak baik gitu. Aku kan baru masuk nih, baru mau menyimak nih, baru mau menanggapin. Nah, yang tadi itu kenapa, bagaimana, seperti apa gitu? Mungkin bisa dilanjut. Oh, iya. Berarti Bang Zuma berarti ya? Atau Bang Zuma ini? Silakan Bang Zuma aja ya Kana ya. Ya silakan Bang Zuma. Iya, saya kira tadi udah jelas terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika kemudian syaitan mampu memalingkan Adam alaihissalam dari perintah Tuhan. Kemudian Nabi alaihissalam itu, Adam alaihissalam, ya melakukan pelanggaran. Tetapi beliau bertaubat dan kemudian Allah menerima taubatnya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi final di situ, Adam tidak kemudian mewariskan kesalahan kepada keturunannya. Gitu. Nah, sementara di kitab saudara diceritakan bahwasanya Adam itu kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya, kan gitu. Sehingga harus ada oknum yang mati sebagai pembebas dari dosa itu. Sedangkan oknum ini mengajarkan ketika ia datang untuk bertaubat dan bertaubat. Bukan mengajarkan orang-orang di sekelilingnya untuk menerima dia sebagai Bapak yang datang mati di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa mereka. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan orang yang ada sesamanya untuk melakukan persembahan seperti persembahan Musa. Gitu. Tapi ini tafsiran saya ya. Ini bukan berarti ini yang harus kemudian menjadi paku mati dari kebenaran. Sekarang teman-teman untuk meluruskan apa yang kemudian saya jelaskan tadi, bahwa Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan bertaubat. Bahkan lagunya tadi itu bagus sekali. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengampun. Artinya kalau Tuhan itu Maha Pengampun, ya tidak perlu dia datang untuk mati di atas tiang salib. Itu sih dari saya. Coba diluruskan kalau memang ini bengkok. Silakan. Oke, mohon izin. Selamat malam Bang Aderion. Selamat malam, sama-sama Bang Juma. Salam. Ini siapa ya? Ripa ya? Wah, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak.
Gak kelihatan Malam sini kecil. Malam Kecil sini. Oke. Malam Rian. Lanjut, Mohon maaf, lanjut. saya mau bertanya sama adik Rion ini, sepihak dengan Bang Juma atau gimana? Aku Kristen. Waduh. Kristen aku. Oke, silakan mungkin ada yang mau ditanggapi dari Bang Jumanya, Bang Ade ataupun Pastor Nathanael, silakan. Oke ya, saya akan tanggapi buat Bang Juma. Simpel saja Bang Juma. Nabi menurut Al-Quran memang Adam itu seorang nabi. Cuman kalau kita di Kristen, kita tidak panggil dia seorang nabi. Hanya kita berkata Adam adalah ciptaan pertama kali manusia. Ya, manusia pertama kali lah. Nah, seperti ini Abangku Juma. Manusia saat diciptakan Tuhan memiliki tujuan yang sangat mulia, memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Tujuannya adalah di mana manusia ini memiliki keturunan di dalam kekekalan, tidak sama dengan malaikat yang bersama-sama dengan Tuhan. Saya berbicara tentang nama Tuhan aja ya, biar supaya nggak berbelit-belit nanti. Nah, Tuhan ini menciptakan manusia tujuannya di mana adalah supaya memberikan keturunan atau memiliki suatu yang dikatakan beranak cucu lah, karena itulah keinginan Tuhan untuk manusia yang diciptakan. Nah, ketika Tuhan menciptakan sampai pada penciptaannya semua dan tiba pada manusia, Tuhan menciptakan Adam dan Tuhan menciptakan Hawa. Nah, ketika itu semuanya baik adanya. Tuhan bilang di dalam Kejadian dikisahkan semua apa yang diciptakan Tuhan baik adanya. Ya, setiap ciptaan dikatakan baik adanya, itu harus digarisbawahi. Baik adanya. Nah, ketika itu kita beralih ke suatu cerita tentang di mana ada malaikat yang di mana dia ingin meninggi Tuhan. Ya, ingin menyamakan juga itu kisahnya, yaitu yang kita sering kenal adalah Lucifer. Nah, Lucifer ini kita langsung bilanglah dilempar ke bumi, ya, dilempar ke bumi dari surga, dari tahtanya, dari tempat kediamannya Tuhan. Nah, di sini kita. Disinilah kecemburuan iblis ini melihat kebahagiaan manusia, melihat sesuatu yang dimana yang diciptakan Tuhan ini kok begitu, hidup mereka ini kok begitu indah banget gitu. Apalagi ketika Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam, di mana ketika Hawa diciptakan, Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi satu konsepnya yang di sini adalah manusia diciptakan bukan di sorga, bukan bersama tempat kediamannya Tuhan, tetapi dia ada di bumi, karena di mana manusia akan berkuasa atas seluruh ciptaan yang diciptakan Tuhan, semuanya seisinya, ya, berkuasa manusia ini mengelolanya semua. Nah, pada suatu cerita dikatakan bahwasanya iblis menyerupai ular menggoda Hawa, seorang perempuan, yang dimana terus langsung dia tergoda, dan ketika tergoda masuklah Adam tergoda. Jadi artinya apa? Ia bukan cuma satu yang berbuat kesalahan, tetapi sudah dua yang berbuat kesalahan. Karena apa? Karena rayuan daripada iblis yang menyerupai ular ini. Nah, di situ ketika kesalahan terjadi dalam kehidupan manusia, Tuhan yang Maha Pengampun ini benar-benar memang mengampuni dia. Tapi ingat, bahasanya apa? Ganjarannya, hukumannya itu harus dijalani manusia ini. Makanya di dalam Kejadian berkata, di dalam Alkitab Kristen berkata bahwasanya Adam dan Hawa ini diusir dari taman itu, dari tempat kediaman yang dimana Tuhan sudah letakkan manusia itu, semuanya ya penuh dengan keindahan, semuanya penuh dengan kenyamanan, semua pokoknya tidak bisa kita bayangkan lah secara manusia kita ini.
Nah, ketika itu dia diusir, berarti apa? Kesalahannya, pelanggarannya memang Tuhan sudah ampuni, tapi ganjarannya akan tetap ada. Itu akan terbawa oleh manusia ini. Sehingga apa? Setiap keturunan Adam dan Hawa dinyatakan adalah pelanggar-pelanggar Tuhan, melakukan kesalahan. Nah, untuk supaya mereka, ya, supaya manusia ini memang benar-benar diampuni kesalahannya, kita sudah akan melewati yang namanya zaman demi zaman, ya, di mana manusia hidup dengan gayanya sendiri, dengan sesukanya sendiri. Jangankan ya masuk ke generasi, pas zamannya anak Adam aja melakukan kesalahan lagi. Nah, ini kalau tahu ceritanya buat Bang Juma ini pasti dia akan paham. Kalau memang pernah dari Kristen pasti paham. Nah, di sini Kain dan Habel, cerita Kain dan Habel. Nah, karena sesuatu pelanggaran itu. Ini terlalu panjang, Pak. Ini gimana sih hostnya? Ini terlalu panjang, Pak. Orang denger juga bingung dapat poinnya. Terlalu panjang. Coba pakai timer aja kita. Oke, silakan kalau mau pakai timer. Pakai timer aja. Orang nunggu juga bingung nanti dia mau respon apa. Makasih ya Rion sudah membantu kita kami pakai di sini. timer. Mungkin Bang Rian bikin timer. Bang Zuma jangan tidur, Bang Zuma. Meow. Tuh kan tidur Pak Bang Zuma jadinya. Enggak Pak, ini kan kita kan diskusi. Kalau terlalu lama nanti ditanggapinya pun lama. Nanti kita di sini apa ya makanya di sini diskusi itu kalau kita nggak ambil akarnya, kayak mana kita bisa tahu ujungnya? Ujungnya mana Pak? Tapi itu kan bukan di ada deh. Gue nanti terlalu panjang di framing lagi. Lanjut, silakan. Kembalikan ke host aja. Kak Hana. Oh, Kak Hana jangan gitu. Kakak nanti ku potong gajinya, Kak. Kak Hana. Lah. Kakak jangan tidur lah. Kakak pun aneh. Bukan tidur, aku lagi sambil ngerjain sesuatu kan ya. Karena itu Bang Ade katanya bikin ini aja, timer aja katanya, bikin timer. Mbak Desi digantiin sama Bang Alif aja. Ustaz Alif mau bikin timer. Siapa yang bikin timer di situ? Ayo, aku lagi sambil ngerjain sesuatu. Nggak apa-apa, aku turun. Bu Hana, aku pamit ya. Semua teman-teman aku Ustaz Alif tuh, dia mau jadi timer. Apa pamit tuh? Thank you, Kak Desi, dan berkati. Ayo, siapa yang mau timer nih? Alif, oke, Uni timer lah, Uni. Ya udah aku narasumber. Ya udahlah. Aku jadi timer aja lah. Yuk. Jahat kali. Kan Uni harus naikin Ustaz Alif ke Ana. Dia punya timernya itu di laptopnya. Mana? Umi Ripa buat kopi aja dulu. Nggak usah Yon, aku udah minum kopi campur masako tadi Yon. Oke. Hah? Minum apa campur masako? Kopi campur masako. Apaan? Ya kopi campur masako. Lanjut. Kak Ana lagi ngerjain apa Kak? Kakak pun aneh buka kenanya aja ngomong. Yang penting ngomong aja ya Ripa ya. Cek gimana? Iya Yon, mau kayak kamu kan kamu ngajarin. Ya. Silakan. Rion yang ngajarin sih. Gara-gara berteman sama Rion lah jadi kayak gini. Lanjut. Waktu timernya berapa itu ditanya itu? 14 menit kah? Berapa menit? Janganlah sampai 20 menit. 5 menit aja. 5 menit lah ya. 5 Lagi menit. Ustaz Ali pun masih bertanya. Kamu nanya? Aku nanya karena aku nggak tahu. 5 menit lah ya, 5 menit. Karena jangan masuk kamar dulu lah. Enggak, aku lagi aku ngambil sesuatu tadi, makanya aku typing tadi ke belakang. 5 menit. Yo, 5 menit tuh mulai. Dari sekarang 1 2 3 lanjut. Oke, buat tadi Bang Juma. Sebenarnya kalau menyimpulkan itu artinya seperti ini ya. Oke lah, kita nggak usah pakai dasar-dasar atau apa, tapi kita kesimpulkan aja lah. Artinya setiap kesalahan, setiap pelanggaran itu pasti ada hukumannya. Pasti ada yang namanya dibawa-bawa. Seperti contohnya simpel aja lah, seorang mungkin narapidana, orang tuanya mungkin papanya atau ayahnya seorang pencuri.
ketahuan dan itu tersebar di seluruh masyarakat, tetangga samping kiri muka belakang, pastinya apa? Semua anak-anaknya akan dihujat dengan apa? Papamu seorang pencuri. Istrinya dihujat apa? Suamimu seorang pencuri. Mertuanya, orang tuanya pasti dihujat seperti itu. Artinya sampai kapanpun walaupun dia diampuni dalam hukum, orang juga akan mengatakan dia adalah seorang pencuri. Karena itu secara manusia terbukti. Jadi artinya apa? Kenapa kita perlu seorang pembebas atau seorang penebus, yaitu di dalam Yesus Kristus? Karena tidak ada yang bisa secara murni benar-benar bisa membebaskan kita dari hukuman selain Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang tinggal di dalam tubuhnya manusia. Dengan apa yang Dia lakukan itu, maka manusia diperdamaikan dengan Tuhan dan layak kembali lagi kepada Sang Pencipta, kembali lagi kepada Tuhan. Dan demikian juga manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kalau tidak ada orang yang menyatakan benar-benar seorang pencuri itu benar-benar sudah bertobat, atau bukti nyata belum ada yang diperlihatkan, maka orang itu juga akan terus dikatakan seorang pencuri. Ya, seorang pencuri. Karena kenapa? Belum ada bukti. Ketika itu orang itu sudah bertobat dan benar-benar ada bukti yang dinyatakan dan diuji oleh beberapa orang. Contohnya, ada suatu handphone yang sengaja diletakkan, tiba-tiba dilihat oleh mantan narapidana itu, mantan seorang pencuri itu. Dan ketika dilihat, dia sudah sadar kalau itu bukan barangnya dan dia tidak mau lagi masuk dalam kesalahan atau pelanggaran yang sama lagi. Dan dia tidak mengambil barang itu, dia biarkan atau mungkin dia kembalikan kepada yang bertanggung jawab di situ. Dan pada akhirnya 2-3 kali itu terbukti bahwasanya benar-benar dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, pelanggaran yang sama, maka dia dikategorikan bebas dari yang namanya perilaku pencurian lagi. Karena kenapa? Orang sudah membuktikan kalau dia benar-benar bertobat. Jadi demikian juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan itu, dan sebelum dia disalibkan, dia memberitakan banyak hal tentang kebenaran. Makanya dia berkata, apa yang aku katakan itu bukan aku berkata dari diriku sendiri, melainkan dari Tuhan itu sendiri yang ada di dalam aku. Itu yang Yesus katakan. Sehingga apa? Sehingga ketika penyampaiannya itu sudah sampaikan kepada umat manusia pas zaman Yesus, di mana Yesus melayani, sampai pada sekarang murid-murid rasul-rasul yang kita tahu adalah murid-murid Yesus dan semuanya lah sampai sekarang yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat, maka dikategorikan kita nanti adalah orang-orang yang berhak menerima kerajaan sorga atau berada di dalam kerajaan sorga. Karena Yesus berkata bahwasanya di mana aku berada, maka di situ kamu akan berada. Nah, itu artinya apa? Setiap pelanggaran, setiap kesalahan pasti ada hukumannya, pasti ada hukumannya. Jadi untuk yang menebus itu perlu pembuktian. Ya, pembuktian. Yesus sudah buktikan bahwasanya Dia adalah penebus setiap manusia. Mungkin itu ya saja, sekian, terima kasih. Mantap. Baik. Silakan dilanjut. Lagi mungkin ada tambahan dari Bang Ade Ryan tidak? Enggak usah. Langsung ke Muslim aja. Langsung ke Muslim, Bu. Jangan ngambek. Boleh, silakan. Oh ya, baik. Enggak, Silakan. ini udah terlalu panjang. Silakan. Oke, silakan Bang Zuma. Oke, baik, makasih banyak. Biar semarak, saya bacakan ayat suci Al-Quran dulu ya teman-teman. Di dalam surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu itu beruntung. Jadi di dalam Al-Quran itu perintahnya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, bertaubat. Solusinya bertaubat. Maaf tadi Mas, itu An-Nur berapa ya?
An-Nur ayat 31 Bang. Boleh An-Nur juga ayat Anda baca 31 di ya. dalam At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira Kok ankum terjemahnya tidak itu, sayyi'atikum. Bang? Jangan Tidak gitu lah Pak. sesuai. Dari tadi Bapak ngomong nggak ada kami nanya-nanya, ganggu-ganggu. Saya Beneran cek Bang di Zuma. sini ayatnya tidak sesuai yang diucapkannya. Wa tubu Aduh. ilallah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Jami'a itu Janganlah merujuk kayak pada gitu, semua Pak. orang. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Yang mana yang enggak sesuai Bang? Oke. Lalu kemudian dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Itu ayatnya. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yang sesungguh-sungguhnya. Itu jelas itu dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada ajaran yang tadi, Adam alaihissalam dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Jadi solusi ketika umat Islam itu berdosa, ya berdoa, memohon maaf, kemudian bertaubat di hadapan Allah. Taubatan nasuha itu kemudian akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadis Rasulullah juga menerangkan sama. Jadi solusi di Islam itu adalah bertaubat ketika melakukan kesalahan. Mohon maaf saya harus mengutip di dalam 2 Tawarik 7 nomor 14. Sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling ke jalan dari jalan yang jahat mereka, maka aku akan mendengarkan dari langit dan aku akan mengampuni dosa mereka. Itu yang saya pahami selama ini. Silakan Dinda Rifa. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang saya tangkap di poin pembahasan kita ini, kita membahas tentang konsep dosa waris bukan ya Bang ya? Atau aku salah paham nih? Apapun itu, yang pasti solusi dari dosa. Seperti Adam, solusinya bertaubat. Oke. Ya, seperti yang ditegaskan Bang Zuma tadi dalam surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi di situ Allah mengajarkan Adam bertaubat. Jadi pertama sekali Adam diajarkan dulu asma. Sebelumnya, ayat sebelumnya di dalam Al-Quran sendiri, Adam itu diciptakan bukan dibiarkan begitu saja dengan naturnya. Ya, karena Adam diberikan hati dan akal, lalu diberikan ajaran atau pendidikan, dan ini bisa dibuktikan hingga saat ini kita semua yang lahir ke dunia sekolah mulai di SD, SMP, dan sejalan dengan ilmu psikologi di mana kita sebagai manusia itu mendapatkan pengajaran-pengajaran. Nah, kemudian Adam sendiri setelah Allah ajarkan asma di dalam surah Al-Baqarah, baru dia mendapatkan ujian. Jadi tidak ada istilah Adam cuma tahu yang baik saja, belum tahu yang buruk, tapi sudah diberikan ujian. Wah, ini kan bahaya. Ibarat kata anak kecil umur 2 tahun dikatakan kepadanya, "Hai anakku, jangan kau pegang api itu." Jadi kalau anaknya memegang api lalu dia disalahkan, ini hati nurani ibunya kemana? Jadi bukan begitu dalam Islam. Melainkan Adam diciptakan dengan instrumen akal dan hati natur sebagai manusia yang memiliki perasaan dan kehendak bebas, lalu diajarkan asma. Di mana ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di situ Adam diajarkan asma dan dipamerkan kepada malaikat. Terima kasih. Terima kasih Uni. Silakan Bang Rion. Baik, sekarang giliran aku ya, tentang masalah istilah atau frase yang sering teman-teman dengar, itu kata dosa waris. Aku mau menjelaskan tentang hal itu. Kalau di dalam perspektif gereja timur itu disebutnya dosa nenek moyang. Dosa nenek moyang itu apa? Pada mulanya kan manusia itu menurut Kejadian 1 ayat 26 diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, manusia itu diciptakan bukan untuk mati. Manusia Adam ya, untuk
pertama kali kehendaknya itu diciptakan bukan untuk mati. Lalu Adam itu diuji terhadap buah pohon yang ada di dalam pohon itu. Jangan kau makan, karena pada saat kau makan buah itu engkau akan mati. Dimakan sama Adam. Dari situlah manusia itu sudah kehilangan hidup kekal. Jadi berbicara tentang dosa nenek moyang, itu jelas ya. Ya, Yohanes 3 ayat 16 Yesus berkata, apa? Inilah anak yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka di sini maksudnya para rasul ya. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yaitu Bapa dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu adalah di mana Bapa mengutus atau mengaruniakan anak yang tunggal datang ke dunia untuk melakukan penyelamatan, penebusan dosa. Kodrat manusia itu diperbaikin. Kita keselamatan bagi kami itu bukan keselamatan tentang roh, hanya roh doang, enggak. Keselamatan tubuh pun, kebangkitan tubuh pun diperhatikan itu. Karena nanti saya juga akan bertanya tentang kebangkitan tubuh yang seperti apa yang akan kalian gunakan. Nanti saya akan bertanya ke situ. Dari situlah makanya di Filipi 3 ayat 20 kita akan menantikan juru selamat, di mana dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh sama seperti tubuh Kristus. Itulah kenapa Kristus ini datang menjadi manusia, bukan jadi kodok. Seperti di Ibrani 2 ayat 16 bahwa bukan malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan-keturunan Abraham. Kira-kira mungkin kalau nggak salah di ayat 16 atau ayat 17 ya. Ibrani 2 ayat 16 atau 17 saya lupa. Kayak begitu. Jadi permasalahannya bukan berarti Adam itu dosanya Adam kita warisin. Bukan. Itu nggak sesuai dengan Alkitab. Itu Alkitab tidak berbicara seperti itu. Sesuai juga di Yehezkiel 18 ayat 20 bahwa setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Dan kuatkan kembali oleh Rasul Paulus, Rasul yang kami cinta itu, Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi ini bukan masalah tentang menanggung dosa kita, tapi tentang kodrat ilahi yang hilang di dalam diri manusia. Itu yang hendak diperbaiki oleh Yesus. Kira-kira gitu. Mungkin teman Pak PS Nathaniel boleh dilanjutkan, silakan. Oke, silakan Bang Nathaniel. Ya, saya juga mungkin menambahi ya, bahwasanya di mana dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ketiga 1 sampai 24, di mana peristiwa sebenarnya ketika mereka sebelum memakan buah itu, sebelum mereka melanggar perintah Tuhan yang dikatakan tadi oleh Bang Ade tadi ya, mereka tidak pernah melihat diri mereka telanjang ya. Mereka tidak pernah mengetahui diri mereka telanjang. Tetapi setelah mereka memakan buah itu, ternyata mereka menyadari bahwa diri mereka telanjang dan mereka malu satu sama yang lain. Sehingga mereka bersembunyi ya di semak-semak. Sehingga di mana di situ dicatat bahwasanya Tuhan mencari mereka. Di manakah engkau anak manusia? Apakah engkau sudah memakan buah itu sehingga engkau takut? Nah, itu mungkin ya, artinya apa? Sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa atau melanggar perintah Allah, manusia itu sama dengan Allah, seperti Tuhan itu sendiri ya. Tetapi ketika ada pelanggaran, ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka menyadari diri mereka telah berbuat dosa. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ya, luar Masih biasa. ada sisa waktu. Bisa ada Langsung sesuatu lanjut mungkin saja. ada yang mau ditambahkan, Bang Ade? Oke. Cukup Pak, cukup. Oke, baik. Thank you, terima Ya, kasih. silakan dilanjut Bang Zuma ataupun Uni Rifa. Bang Zuma. Iya, Ya, baik. Zuma. Silakan, Jadi Bang. baik. Jadi ketika dikatakan di dalam Al-Qur'an seperti yang saya uraikan tadi, bahwa solusi dosa itu bukan kemudian mengambil oknum lain sebagai penebus, melainkan manusia itu sendiri yang harus kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam pengabdiannya sebagai makhluk yang dicipta untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan. Dan ketika proses itu dilanggar, maka solusinya bertaubat.
Nah, ini yang menjadi hal yang terpenting kemudian. Sehingga di dalam dalil yang ada dalam Al-Quran itu dan juga hadis Rasulullah, ketika kemudian manusia itu jatuh di dalam dosa, maka jelas sekali solusi dosa itu adalah pertaubatan manusia tersebut kepada penciptanya. Jadi tidak dikenal kemudian tebusan dosa dengan menggunakan manusia lain. Lalu kemudian kalau kita melihat daripada apa yang ada di dalam kitab teman Kristen, benar apa yang dikatakan oleh saudara Adrian tadi, bahwa Paulus pun sebenarnya mengajarkan kemudian untuk bertaubat. Kenapa? Karena manusia itu akan diganjar berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, yang jadi permasalahan adalah anak Maria yang mati di atas tiang salib ini untuk apa gitu. Karena ketika saya melihat dari kacamata Bible itu sendiri, keberadaan Yesus itu mati kemudian dihidupkan untuk menjadi Tuhan. Di dalam Roma 14 nomor 9 atau Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu jelas sekali tuh dikatakan tuh bahwasanya Yesus ini mati untuk kemudian dijadikan menjadi Tuhan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya kematiannya itu adalah sebagai pengganti. Pengganti yang harusnya mati itu adalah teman-teman Kristen. Tetapi karena Yesus yang datang menebus, maka kematian itu diambil alih. Kematian kekal itu diambil alih oleh Yesus itu sendiri. Padahal kaidah di data lain perintahnya bertaubatlah, bertaubatlah. Seperti Matius 3 nomor 2, bertaubatlah karena kerajaan surga itu sudah dekat. Banyak dalil di dalam kitab saudara Kristen yang justru mengajarkan untuk bertaubat, bukan melimpahkan dosa kepada orang lain seperti yang ada dalam 1 Yohanes 2 nomor 1 dan nomor 2. Demikian sementara, silakan Dinda Rifa. Ya, saya menekankan kembali ya bahwa dalam Islam itu tidak perlu memberikan tumbal untuk konsekuensi dari kekhilafan Adam ya. Ingat, Adam itu khilaf. Dan sebenarnya hikmah dari kekhilafan Adam ini pembuktian bahwa Adam itu memiliki free will. Karena kalau Adam ini tidak melakukan kekhilafan, maka dia tidak memiliki natur sebagaimana kita manusia yang ada rasa khilafnya, lupa, lalai. Karena memang natur kita seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi kepada Adam ketika dia mendekati pohon yang Allah larang, itu pembuktian bahwa dia punya free will. Aneh rasanya kalau Adam itu diperintahkan oleh Tuhan jangan kau dekati, dia akan ikut-ikut saja. Ya, dia sama seperti robot. Nah, dalam Islam itu tidak mengenal bahwa Adam ini diciptakan seperti memiliki kodrat ilahi. Karena kalau memiliki kodrat ilahi tapi melakukan salah kan aneh. Bagaimana mungkin kodrat ilahi melakukan kesalahan? Saya mengutip perkataan saudara Adrian ya, bahwasanya Adam itu memiliki kodrat ilahi. Nah, kemudian mati. Dalam perspektif iman Kristen, Adam itu makan buah pengetahuan, maka dia mati. Nah, ini mungkin yang perlu ditegaskan. Kita tahu teman-teman Kristen tidak memahami mati di sini bukan mati jasmani tapi mati rohani. Sayangnya teman-teman Kristen percaya bahwa Adam itu diciptakan untuk kekal, ujung-ujungnya juga mati jasmani. Lalu kalau kita tanya mati jasmani, kenapa setelah ditebus jasmani tetap mati gitu? Nanti dijawab rohaninya nanti dikekal di surga hidup selamanya. Jadi kan aneh. Sementara asbab dari makan buah pengetahuan, Adam akhirnya mengikuti keinginan daging, berpotensi berbuat dosa dan mati secara jasmani. Tapi setelah ditebus, apa yang dilakukan Adam itu masih seperti itu saja, masih mengikuti kedagingan orang-orang Kristen, masih mati secara daging. Kalau bicara tentang mati rohani, wah kita nggak bisa bicara saat ini kan, itu belum kalian alami ya kan. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi saya pribadi ya sebagai seorang muslimah, kenapa Adam itu memiliki kodrat ilahi tapi kok bisa salah gitu? Atau apakah Adam sudah 100% Tuhan, kodrat ilahi, atau 100% manusia atau seperti Yesus? Kan ini menjadi pertanyaan karena saudara Adrian menggunakan kodrat ilahi untuk Adam tadi. Thank you so much. Oke, terima kasih Uni, terima kasih Bang Zuma. Lanjut Bang Ade ya, Bang Ade Remon. Iya, atau boleh digantian dulu Pak itu. Silakan Bang Ade, mungkin Bang Ade mau tambah. Gimana? Iya, pasti saya akan menambahkan ya, Yesus mati untuk apa itu ada di Ibrani 2 ayat 14. Karena Yesus itu mati untuk
mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kira-kira seperti itu ya bunyinya. Boleh dicek lengkapnya seperti apa. Dia itu mati bukan karena dosa. Manusia itu mati karena dosa. Makanya Yesus pernah berbicara seperti ini. Engkau akan mati dalam dosamu jika engkau tidak percaya sama aku. Yesus itu mati sesuai dengan yang tadi saya bilang di Ibrani 2 ayat 14. Dia mati untuk masuk ke dalam alam maut, mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Karena apa? Mati itu hanya dengan tubuh ini. Allah itu sementara disebutnya roh dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Makanya dia mengutus anaknya untuk menjadi manusia supaya dia bisa masuk ke alam kematian. Gitu. Dan Allah itu yang roh itu tidak bisa bersatu dengan setan gitu loh. Karena dia itu maha kudus. Seperti itu dia kenapa dibuat bahkan dalam untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah bahkan dari dibuat malaikat. Bahkan itu ada di Ibrani 7, mungkin saya tambahin nanti ayatnya. Yang selanjutnya yang saya mau tanggapin, ini berapa menit lagi? Oh 3 menit. Yang Islam tidak perlu tumbal. Jelas Islam itu, kalau ini juga bukan istilah yang pas ya kata tumbal. Islam itu memang gak mengenal penebusan. Karena Islam memang agama baru. Tapi kalau kamu bertanya tentang kurban, itu berbicara tentang penebusan. Kurban-kurban yang dilakukan para nabi itu berbicara tentang penebusan. Di mana di Imamat 7 ayat 14 atau Imamat 1 ayat 4, setiap pemberi kurban itu harus meletakkan tangannya di kepala kurban hewan itu sebagai tanda bahwa dosa orang ini transfer kepada hewan yang tidak bercela ini, sehingga yang bercela ini mati. Maknanya seperti itu kurban. Aku juga pernah menjelaskan ini kepada Bang Zuma di forum tertentu yang khusus tentang kurban itu seperti apa. Itulah makna kurban. Bukan bagi-bagi daging. Memang nggak nyambung karena kalian missing link tentang kurban itu seperti apa, dan memang berbeda sekali. Yang terakhir udah berapa menit, satu lagi. Mati jasmani gini. Mati jasmani itu adalah akibat dari mati rohani itu sendiri. Mati itu bukan kehilangan nafas, Bu. Ya, itu akibatnya. Mati itu artinya kehilangan kemuliaan Allah. Kodrat ilahi itu hancur, dan itu bukan saya asumsi, itu ada di 2 Petrus 1 ayat 4 untuk memulihkan kodrat ilahi. Itu bukan nggak ada dalil yang saya ngomong ini. Tentu seperti itu. Mungkin dilanjutkan sama teman-teman saya. Silakan. Ya, saya lanjutkan sedikit ya. Kalau dilihat dari kalau kita dengar dari apa yang disampaikan Ibu Rifa ini, sebenarnya kita sudah bisa menemukan kenapa adanya Yesus. Ya, karena tadi Ibu Rifa berkata tentang free will. Ya, free will inilah yang kita tidak bisa hilangkan dari kehidupan manusia. Maka justru karena free will inilah manusia bisa yang namanya melanggar perintah daripada Tuhan yang telah ditentukan, sehingga manusia itu dikategorikan dia berdosa atau melakukan kesalahan. Sehingga apa? Sehingga butuh sosok yang dimana yang bisa membebaskan manusia itu yang tidak berdosa. Jadi butuh sosok yang tidak berdosa. Jadi artinya kalau orang yang orang ada memiliki hutang dan ditebus sama yang punya utang, maka akan menambah utang, bukan membebaskan dia dari utang. Nah, itu istilahnya seperti itu. Artinya apa? Manusia yang berdosa hendaklah ditebus dengan yang tidak berdosa. Makanya di dalam kitab orang Kristen selalu berkata Tuhan Yesus dari masa kecilnya sampai dia mati tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah berbuat dosa. Jadi intinya kenapa adanya penebusan? Supaya apa? Kenapa adanya penebusan? Karena manusia berdosa dan ditebus dengan manusia yang tidak berdosa. Sehingga apa? Sehingga penebusan yang dilakukan ini sah adanya. Jadi tidak, artinya dia ditebus dengan orang yang tidak berdosa, artinya supaya dosa itu tidak ada lagi. Artinya kematian maut itu secara kekal itu tidak ada lagi. Tetapi kehidupan yang kekal yang ada, yaitu kehidupan yang bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu ya mungkin yang bisa saya tambahi. Oke, baik. Terima kasih. Pastor, terima kasih juga Adiremon. Ya, silakan Bang Juma, mungkin Rifa mau tanggap lagi. Bang Juma, silakan Abang. Ya, baik. Jadi kalau di Al-Qur'an itu ya, di dalam surah Al-Hajj ayat 34,
Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansak liyaskurusmallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan ya kurban, penyembelihan, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Nah, ini kemudian ketika berbicara mengenai kurban dalam Islam, itu tidak merujuk kepada pengampunan dosa, tetapi seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu bukan dosa sehingga ada kurban di sana. Nah, lalu kemudian ketika ada pengajaran yang mana Yesus itu dianggap sebagai korban untuk menebus dosa-dosa manusia agar maut itu dikalahkan kemudian. Faktanya yang terjadi adalah setelah Yesus melakukan itu, tetap saja orang-orang itu bermatian. Tetap saja orang-orang itu bermatian. Kalau dikatakan dia menebus dosa, lalu kemudian dosa apa yang ditebus adalah supaya manusia itu terbebas dari maut. Faktanya setelah Yesus mati di atas tiang salib, orang-orang masih berjatuhan, masih berguguran mati. Kalau itu yang menjadi tujuan, berarti sia-sia kematiannya. Nah, sehingga ketika saya kembalikan kepada Al-Quran, nggak ada orang mati demi dosa orang lain. Yang ada, watubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi tidak perlu kemudian orang lain itu datang, apalagi Tuhan yang datang, kemudian menjadi korban demi untuk menghapuskan kesalahan orang lain. Layaknya orang-orang Yahudi masa dulu, ya, mereka menghapuskan kesalahan mereka dengan mempersembahkan hewan kurban. Kenapa Yesus itu disebut sebagai anak domba? Karena Yesus diinginkan sebagai penebus dosa. Jadi kalaupun dipungkiri, faktanya nggak bisa dihilangkan itu. Sedangkan pengajaran para nabi, termasuk yang masih tertera di dalam kitabnya teman-teman kita Kristen, pertobatan itu adalah satu hal yang menjadi pintu keselamatan. Bertaubat, penghapusan dosa, bertaubat. Yesus juga menyerukan itu. Banyak sekali dalilnya dalam kitab saudara yang mengatakan ya harus bertaubat. Sekira gitu sementara, silakan. Oke, mohon maaf waktunya sedikit kali ya Bang. Oke, saya menanggapi Rion aja. Rion mengatakan Allah itu Maha Kudus, maka dia tidak akan bersatu dengan alam kematian. Makanya dijadikan Yesus yang pergi ke sana. Maksud kamu apa? Mau mengatakan Yesus tidak kudus ya Yon? Nah, kalau Allahmu tidak kudus Putus-putus ya. Kalau seandainya Allahmu yang kudus itu, kalau Rion ke-trigger. Jadi kalau Allahmu yang roh itu katanya tidak bisa datang ke alam roh, berarti dia tidak omnipresent dong. Kan dia omnipresent, kata Tante Uti, omnipresent pret, kata Tante Uti. Nah, dan juga hanya Yesus yang mampu masuk ke alam yang kematian. Karena Allah itu kudus. Wah, berarti Yesus nggak kudus dong. Dan memulihkan kodrat ilahi. Wah, berarti Adam punya kodrat ilahi dong. Hypostatic union dong Adam kayak Yesus. Setelah Yesus mati berarti semua orang pulih dong kodrat ilahinya. Maksudnya gimana nih, aktif nih kodrat ilahinya? Aku nggak paham, nanti dijelasin lagi. Kemudian pastor ya, kata dia tadi, Yesus itu penebus yang tidak berdosa. Ah, yang benar pastor. Coba 2 Korintus pasal ke-5 21. Yesus itu dijadikan berdosa pastor. Justru yang menebus kalian itu adalah orang berdosa. Dari mana Unirifa tahu? Saya bacakan. 2 Korintus pasal ke-5 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan dalam Allah, oleh Allah. Loh, dia emang gak berdosa awalnya, tapi dijadikan berdosa karena kalian, lalu dijadikan tumbal. Artinya yang menebus kalian orang berdosa. Begitu, terima kasih banyak. Waktu saya sedekahkan buat kalian sisanya. Oke, baik. Makasih Niripa, Bang Suma juga. Selanjutnya Pastor Nathanael atau Bang Adi duluan nih. Mau nanggapin, silakan. Aku. Itu kan cuma masalah kemampuan membaca Rifa yang tadi disebut pastor itu betul. Dia itu tidak mengenal dosa, makanya dijadikan dosa. Memang kurban itu kenapa disebutnya harus tidak bercela? Dan itu nggak boleh, dan nggak boleh binatang itu binatang beli di tempat seperti kalian itu nggak bisa. Harus dipelihara sendiri sama yang pemberi korban. Harus benar-benar sehat.
Makanya mereka itu pada saat disembelih, dosa yang ada di orang pemberi kurban, orang-orang Yahudi, itu tertransfer ke secara simbolik kepada binatang itu. Makanya binatang itu yang disembelih, bukan orang yang ini. Binatang itu kan nggak berdosa. Mana ada dosanya dia? Nah, itu kenapa makna binatang itu, itulah yang dimaksud Yesus akan harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku. Itu adalah tipologinya Yesus. Bisa kita baca di Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 tepatnya itu nanti. Yang kedua, sekarang aku mau nanggepin sebentar. Siapa bilang manusia di dalam kekristenan dalam Alkitab itu tidak ada kurban manusia? Ada. Dibaca Yesaya 53 ayat 8 sampai 10. Nih saya bacain buat kamu. Karena kan kalian tidak mengenal kitab-kitab sebelumnya. Nah, saya jelaskan, saya kenalkan ini. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Ini ngomongin tentang Mesias nih. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Mati maksudnya itu. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, jelas mati ya sini, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Hasem berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila, nih lihatin, menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Itu bukan hewan, itu manusia itu. Nah, orang Yahudi menolak ini, jelas. Orang sekarang itu menolak Yesus. Jadi hal ini diartikanlah itu orang-orang Israel. Gak mungkin ini orang Israel yang merujuknya kepada satu orang kok. Kamu kalau nanyain sama orang-orang Yahudi sekarang, mereka kan tolak ini Yesus. Tapi kalau kamu baca dengan seksama, ini jelas adalah satu orang yang melakukan penebus salah, kurban penebus salah. Di zaman para nabi jelas belum terjadi. Itu penggenapannya di zaman Yesus. Makanya adalah salah pernyataan kalian. Di mana orang Taurat mengatakan ada kurban manusia? Belum ada. Memang belum ada. Tapi itu dinubuatkan dan terjadi di zaman Kristus, di zaman Mesias. Ini jelas ayatnya ini ya. Nah, makanya kalian itu jauh dari masalah seperti ini. Islam itu jauh dari masalah seperti ini. Gak ngerti. Memang Islam itu agama baru. Agama baru, jadi memang benar-benar bayi. Kalian itu benar-benar bayi. Saya nggak bilang Islam itu salah ya, tapi kalau kamu mau mencoba mengartikan Alkitab dengan modal Quranmu, nggak akan bisa kamu nggak akan bisa, karena nggak akan nyambung. Udah berapa menit? Silakan Pak Pastor, silakan. Silakan Pastor. Oke. Saya mau ini ya, Bang Juma seperti ini. Kalau misalnya kita mengikuti pola Bang Juma, ketika kamu berbuat salah minta maaf, ketika kamu berdosa melakukan kesalahan kepada Tuhan ya kamu bertobat. Kalau seperti itu udah lama dilakukan Bang Juma. Sudah lama peristiwa penebusan dosa, kurban-kurban itu yang dikatakan di dalam perjanjian lama kitab suci orang Kristen itu sudah ada sebelum Yesus ada pun itu sudah ada Bang Juma. Makanya ada perintah-perintah mengatakan kalau bangsa pilihan Tuhan berdosa, mereka harus membawa korban sembelihan, korban penghapusan dosa. Supaya apa? Supaya dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Satu kali berbuat dosa, satu kali berbuat kesalahan, harus korban satu binatang. Jadi kalau ini terus menerus dilakukan, akhirnya apa? Semua binatang yang diciptakan Tuhan di dalam dunia ini akan binasa, akan hilang semuanya. Jadi kalau berbicara tentang yang dikatakan kalau melakukan kesalahan tinggal minta maaf, kalau melakukan dosa tinggal minta ampun, itu mah udah dilakukan sejak dahulu Bang Juma. Ya belajar lagi di dalam perjanjian lama kami orang Kristen, dan abang pasti sudah tahu itu. Nah, kenapa adanya Yesus? Nah, itulah korban yang sejati. Satu kali korban manusia itu untuk semua, untuk selama-lamanya. Jadi jangan berpikiran kalau Yesus itu melakukan itu, kenapa hasilnya dosa masih ada, kenapa kematian masih ada? Bukan ke situ intinya, Bangku. Ya, Yesus mengorbankan dirinya untuk kita supaya layak kembali ke tempat kediamannya. Itu aja. Baik, terima kasih Pastor. Ya, silakan Uni atau Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma. Bang Zuma, silakan. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesaya 53 itu untuk Yesus, kemudian untuk menebus dosa, itu enggak ada relevansinya.
Kenapa? Karena ayat ini jelas sekali mengatakan bahwasanya ini tidak diperuntukkan untuk Yesus. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Yesus tidak punya istri, kecuali kalau sekarang sudah berubah pola. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Artinya, kalau ini dikatakan Yesus, jelas Tuhan yang teman-teman Kristen yang menuhankan Yesus itu akan menuai kekecewaan. Karena ternyata Yesus itu punya keturunan dan ternyata usianya lanjut, panjang umur dia. Berarti masih hidup, tidak ada mengalami kematian. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi dia hanya pelaksana tugas. Berarti kalau dikatakan Yesus itu Tuhan dan nubuatan itu ada di Yesaya 53, saya katakan kalau Anda mengolah data ini dengan akal sehat, maka siap-siap kecewa. Karena ternyata Tuhan Yesus itu yang dituhankan itu bukan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 23 misalnya, nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Itu. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Maka benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Pertaubatan, dan pertobatan. Tidak ada menggunakan manusia lain sebagai tumbal di dalam penghapusan dosa. Makanya Al-Quran menjelaskan begitu terinci. Wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian. Ya. Kenapa enggak kemudian Allah terangkan seperti apa yang diimani oleh teman-teman Kristen? Kamu harus percaya aku datang dalam rupa manusia, kemudian mati di atas tiang salib. Kalau Al-Quran itu bukan firman Allah, maka saya katakan dia akan seirama dengan Bible. Karena kenapa? Ya, simple. Menghapuskan semua data-data aturan Tuhan. Sorry, waktu saya lewat. Silakan Dinda Rifa. Apa Bang? Lanjut. Lanjut. Oke, saya cuman menanggapi Rion sedikit ya. Ya, yang 2 Korintus pasal 5:21 itu poin saya adalah menyatakan ternyata Yesus pernah berdosa, itu aja sih. Artinya mau dikatakan Yesus kudus itu gagal karena saya ulangi ya, yang kudus itu tidak mungkin masuk ke dalam alam maut. Tapi karena Yesus itu yang mampu, berarti konsekuensi logisnya Yesus tidak kudus dan dia itu dijadikan berdosa. Konsekuensi logisnya ya Yesus berdosa gitu ya. Nah, kemudian ternyata Adam punya kodrat ilahi diaktifkan ketika Yesus itu mati. Nah, kalian-kalian ini punya kodrat ilahi semuanya yang sudah percaya Yesus itu punya kodrat ilahi. Mungkin kalian bisa disebut sebagai hipostatis union tuh. 100% manusia, 100% ilahi. Makanya mungkin kalian disebut sebagai anak Allah kali ya. Pastor tadi bilang penebusan dosa itu biar hewan-hewan nggak habis. Wah, berarti Yesus itu mati di tiang salib melestarikan hewan kurban ya, Pastor, biar nggak habis ya. Jadi kita masih bisa makan hewan ya. Mungkin itu sih yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Sisa waktu saya ambil aja lah buat Pastor. Terima kasih. Oke, makasih Uni. Makasih juga Bang Cuma. Silakan Bang Reong. Ya, kodrat ilahi Pak, seperti yang saya sounding sejak awal, memang teman-teman muslim itu awam. Kenapa? Karena manusia itu memang sejak semula diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia Adam ya. Saya bilang tuh manusia Adam. Memang Adam itu diciptakan berkuasa atas makhluk yang lain. Begitu juga dengan Tunggu Bang. maaf. Ustadz Alif waktunya.
Sorry, mau nutup mic malah nutup kamera. Entar, belum mulai. Baik, maaf. Potong gaji nih Ustadz Alim nih. Iya. Ya, lanjut Bang Adi. Ya, oke. Betul, memang manusia itu memiliki kodrat ilahi yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Contohnya, konkretnya, Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu karena Allah itu kasih." Itu jelas. Hewan itu nggak pernah mengasihi sesamanya, nggak pernah itu. Karena mereka punya insting, dia nggak punya feel. Contoh lain, manusia diciptakan untuk berkuasa atas binatang-binatang. Tuhan juga begitu, berkuasa atas ciptaan-ciptanya. Binatang punya kuasa dengan manusia? Nggak pernah. Nggak ada. Memang dan macam-macam lainnya ya. Tapi yang paling penting, kodrat ilahi yang paling rusak itu adalah manusia itu kehilangan kehidupan kekal. Makanya manusia itu mati. Bagi kami, mati itu bukan tentang punya nyawa. Nyawa itu menghidupkan, bukan mematikan. Bukti konkretnya apa? Di sorga punya nyawa kita nanti, tapi nggak mati kok. Artinya nyawa itu bukan menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian itu adalah dosa. Nah, mati di sini itu bukan ngomongin tentang fisik. Fisik itu akibat dari kematian rohani. Itu akibatnya. Manusia itu sudah kehilangan kehidupan kekal. Dia tidak, raganya ini nggak mampu. Tidak ada kemampuan untuk hidup kekal. Karena kehidupan kekal itu sudah hilang di dalam setiap diri manusia. Karena hancur dengan dosa itu. Itulah kenapa Yesus, "Aku akan memberimu hidup kekal. Engkau akan hidup walaupun engkau mati." Itu ada di Yohanes berapa? Yohanes berapa itu? Yohanes 11 ayat 25. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Betul, semua orang mati semua, Pak. Tapi orang yang percaya sama dia tetap hidup. Maksudnya apa? Dia tetap dekat sama Tuhan. Yang mati itu ya seperti orang di neraka, itu mati. Kenapa? Dia nggak akan pernah berdekat lagi dengan Tuhan. Dia sudah kehilangan relasi dengan Tuhan, tuh udah hilang. Itulah maksudnya mati. Mati itu bukan nafasnya hilang. Itu akibat. Itulah akibat dari kehilangan kehidupan kekal. Makanya nafasnya itu hilang. Tapi yang dimaksud di sini, hilangnya relasi antara Allah dengan manusia. Kemuliaan Allah di dalam setiap diri manusia itu hilang. Makanya kita kecenderungannya melakukan keinginan-keinginan daging, kedagingan dibanding berbuat baik. Kita lebih cenderung berbuat jahat lebih gampang dibanding berbuat baik. Lebih gampang, Pak. Bahkan kejahatan yang gak disadarin loh. Bukannya kita mau, kita sering melakukan hal itu. Itu sesuai dengan Roma 7 ayat 14. Kira-kira seperti itu teman saya, Pak Pastor, silakan ditanggapin. Ya, kembali saya menekankan seperti ini ya, buat Umi, Rifa, dan juga Bang Juma, bahwasanya kan sudah dikatakan di dalam Kejadian bahwasanya manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kekudusan Tuhan itu sudah hilang dari kehidupan manusia. Nah, inilah yang perlu diperbaikin sebenarnya. Itu yang kita maksud gitu loh. Kekudusan Tuhan yang dahulu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, sebelum mereka melanggar, yang diberikan kepada manusia ya, mereka dulu tanpa pakaian loh. Manusia itu tanpa pakaian mereka. Tetapi ketika mereka melanggar perintah, mereka menyadari mereka telanjang. Ya, ternyata mereka ya memiliki sisi yang dimana dikatakan ya itulah secara manusia adalah hawa nafsu. Ya, bukan saya berarti mengatakan artinya ketika jatuhnya di dalam dosa baru adanya hawa nafsu. Tidak, bukan seperti itu. Artinya mereka menyadari bahwasanya diri mereka itu udah tidak kudus lagi, sudah tidak sama seperti Tuhan lagi, seperti Sang Pencipta. Itu yang kami maksud. Jadi artinya apa? Inti kematian yang kami maksud di sini adalah, dan juga Yesus menebus, dan yang dikatakan Abang Ade tadi bahwasanya manusia sudah mati. Mati bukan berarti adalah mati secara tubuh, hilangnya napas, tidak, tapi kekudusan Tuhan itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan manusia. Nah, inilah yang akan dikembalikan ya kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia ini layak, supaya manusia ini bisa berada di dalam yang seperti Yesus katakan tadi, di mana aku berada kamu pun berada di situ.
Di mana Tuhan berada, di mana Sang Pencipta berada, kita ada nanti di sana menikmati, dan di situ tidak ada lagi yang namanya waktu, tidak ada lagi batasan-batasan di sana. Semuanya orang akan hidup di dalam kekekalan bagi mereka yang percaya kepada Dia, mengakui bahwasanya hidup kita sudah ditebus dan kita sudah layak menerima itu. Seperti itu. Itu yang kita maksud. Terima kasih. Terima kasih Pastor, terima kasih Bang Rion. Ya, silakan Bang Zuma tanggapannya. Iya. Jadi tadi yang pertama terkait dengan dosa, solusinya adalah bertaubat. Kemudian keselamatan itu solusinya adalah ketaatan. Nah, kalau teman Kristen itu solusinya adalah percaya kepada Yesus, tapi yang kita lihat muatan kepercayaannya itu berbeda dengan ajaran yang Yesus ajarkan. Jadi saya katakan bukan percaya kepada Yesus itu, tapi percaya kepada pengajar-pengajar yang muncul setelah Yesus. Contoh misalnya, yang dikatakan percaya kepada Yesus adalah menganggap Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Apakah itu dikatakan percaya kepada Yesus? Tidak, tapi percaya kepada pengajar dari hal tersebut. Kalau percaya kepada Yesus berarti harus mentaati perintah-perintah yang dibawa oleh Yesus. Apa itu? Jelas sekali, kalau untuk memperoleh hidup, kata Yesus harus taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhannya di mana? Di hukum Taurat. Tapi apakah kemudian teman Kristen masih melakukan itu? Tidak. Kenapa? Karena ada dasar pijakan yang kemudian mengatakan orang Kristen tidak lagi taat kepada hukum Taurat, dan memang Taurat itu bukan untuk orang Kristen. Contoh dalam Efesus 2 nomor 15 itu kan udah jelas sekali itu. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Nah, dengan pernyataan ini, pernyataan yang ada di Efesus ini, kemudian teman-teman Kristen percaya pernyataan itu bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada yang membuat surat Efesus. Percaya kepada si pembuat surat Galatia. Percaya kepada si pembuat surat Roma. Kalau percaya kepada Yesus, tentu tidak berani menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat itu. Karena Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus dengan mudahnya mengatakan, udah itu udah batal semua itu dengan matinya Yesus. Nah, sekarang yang mau dipercaya itu siapa? Sedangkan inti dari kepercayaan teman Kristen mendudukkan Yesus ini sebagai Tuhan yang datang mengosongkan diri, mengambil jasad manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Keselamatan menurut Yesus adalah mentaati segala perintah Tuhan, bukan mentaati segala perintah pengajar-pengajar yang datang setelahnya. Mana perintah Tuhan itu? Ya jelas apa yang diajarkan di dalam kitab Taurat, apa yang diajarkan dalam kitabnya Nabi Musa. Barulah boleh dikatakan percaya kepada Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan keselamatan itu adalah minum bodreksin, ya minum bodreksin. Jangan percaya kepada orang yang mengatakan keselamatan itu adalah minum Yesus, minum darah Yesus, makan daging Yesus. Jangan percaya kepada itu. Karena terkait darah dan daging, Yesus sudah memberikan contoh. Yang dimaksud ya Yesus dagingnya adalah roti, yang dimaksud darahnya adalah anggur. Bukan dalam perspektif benar-benar daging dan darahnya, jadi ia harus mati di atas tiang salib. Itu nggak ada tuh. Ya, ini mungkin perlu dijelaskan lebih jauh bahwasanya perintah Yesus itu hanya bertaubat, bukan percaya Dia mati di atas tiang salib. Demikian sementara, silakan Dinda Rifa. Uni speakernya Uni Rifa. Sorry, saya mau memberi data buat Rion ya di National Geography bentar ya. Sorry, matikan timenya dulu, Ustaz. Saya mau kasih data, share data bentar ya. Nah, ini
National Geography ya, saya buka National Geography, ternyata ada simpanse yang memiliki kasih nih. Saya nggak tahu nih simpanse yang bernama Christina ini ternyata memiliki kodrat ilahi nih Rion ya. Seekor simpanse asal Tanzania merawat dengan penuh kasih nih. Aduh, luar biasa. Simpanse punya kodrat ilahi. Dan satu lagi data saya, Ustaz Alif, arti kodrat ya. Kita bicara tentang kodrat ya, kodrat. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kodrat, aduh saya susah bacanya, yang penting ini datanya ya, kelihatan ya. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan sehingga manusia tidak mampu merubah atau menolaknya. Ini dikodratkan, diberikan kadar ya. Nah jadi kalau kodrat ilahi itu, kodratnya ilahi ada pada diri manusia. Apakah seperti itu? Saya nggak paham nih maksud Ionnya. Kemudian saya mau membahas lagi tentang data selanjutnya, yaitu tentang dosa waris nih. Dosa waris itu, aduh susah ya kalau tunjukin data gini ya. Ini sayangnya di Zoom. Dalam pandangan Yahudi, seorang bayi sejak ia dilahirkan, dia telah memiliki yeser hara, dorongan tidak baik. Ada di dalam dirinya seperti ada tertulis, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kejadian 47. Namun sebagai bayi tentu saja dia tidak belum berbuat dosa. Dalam pertumbuhannya sebagai manusia, ia kemudian mampu berbuat dosa dengan kehendak bebas atau free will. Loh, kan ini dia berbuat dosa kata orang Yahudi karena punya free will. Loh, Adam katanya dibuat punya kodrat ilahi. Artinya Adam tidak punya free will kalau dinyatakan ketika dia berbuat dosa itu kesalahan gitu ya. Mungkin itu silakan dibahas lagi teman-teman ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ngomong-ngomong, mungkin kita akan tambahkan waktu dalam iklan dulu dong 10-15 menit lagi ya, Uni Bang Jumat. Kan suruh orang beli rendangku dulu Kak Hana. Bang Jumat Iklan dulu, saya juga istirahatkan dulu Bang kamera Jumat di sana sebentar. udah jam 12 kan? Ya kan? Ya, Bang Jumat di sana udah jam 12 ya? Iya betul. Yang Israel tuh harusnya Kristen dong. Islam cuma nanya dari tadi kok. Coba nanya, protes, nanya, protes. Loh, Kristen kan jawab dari tadi. Rendangku dulu Kak Hana. Rendangku Kak Hana. Iya, harusnya yang ngomong minta istirahat itu Kristen. Tapi kami senang ditanya. Karena kalau Rifa nanti ditanya, pusing dia palanya. Kak Hana, tolong rendangku dulu Kak Hana. Jadi rendang, nah bahas kayak itu bahas rendang aja sama Rifa. Oke, bahas rendang. Nyambung dia kalau rendang tuh, nyambung. Santan. Kenapa Kak Hana ini santun banget jadi orang Kristen? Saya kadang-kadang takjub saya lihat Kak Hana cantik, santun. Ngomong nggak kayak emak Kak Hana ya? Ngomong perempuan banget gitu ya. Sama. Kan Uni juga kayak gitu ya semua kita iya. ya. Kita sama ya, sama-sama ini ya. Kita sama slow ya Kak Hana ya. Udah, kasihan. Nggak suka. Teman-teman Muslim silakan istirahat dulu. Capek nanya mulu, silakan. Gak apa-apa. Gunakan waktunya untuk beristirahat kan. Nanya itu capek tuh. Ada waktu dan kesempatan untuk ngehoten gitu. Aneh kan? Jadi aneh istirahat, nanya tuh istirahat. Ya, aneh jadi saya menjual rendang kedagingan ya, yang tidak perlu tebusan ya. Rendang ini dimasak. Yang jawab aja nggak ngeluh. Yang jawab aja nggak ngeluh dari tadi. 100% kedagingan tanpa ada kodrat ilahinya ya Kak Ana, daging rendang saya. Jadi yang ada di bawah pasti lagi ini apaan sih ngomong habis ya bercanda gitu. Iya ya gitu supaya jangan tegang guys. Ya kan ngakak semuanya emoji tertawa dulu ya suka emoji tertawa, naikkan emoji tertawa, jangan komen-komen saja ya. Saya bahagia kali. Saya sekarang kan tambah gemuk ini karena bahagia nih berteman sama Kak Ana nih. Gue bahagia dan gue bahagia banget. Injil itu dikabarkan, nggak kayak Quran. Quran nggak dikabarin dari tadi. Kak Ana nggak kayak emak-emak ya. Jarang ngomong Kak Ana ini yang nggak kayak emak-emak ya. Aduh, seneng rasanya. Bang Zuma laki-laki banget ya, jarang ngomong gitu. Ustaz Ali laki-laki banget loh. Pastor Nathaniel juga laki-laki banget loh. Laki itu jarang ngomong. Mana ada syarat laki-laki jarang ngomong? Ini yang bicara siapa ya? Yang mana ya? Ini narasumber suruh istirahat malah lanjut. Iya, memang dia gak capek. Mana ada capeknya? Orang cuma nanya kok. Itu simpanse kan gitu-gitu dia. Simpanse di bawah. Aduh. Ya, emosi ngakak ya supaya jangan ini. Dari dulu. Jangan ke trigger lah Yon, biasa aja. Ini gue biasa loh, ketawa loh gue. Serius. Ketawa sambil miris gitu kedengarannya Yon. Coba Hana ketawa tuh, Mbak Hana tuh ketawa. Hana memang orangnya tulus, makanya aku seneng ketemu Ayo, dia. kasih waktu framingnya 5 menit.
1, 2, 3 Bang Maliki. Shalom Bang. Ya, Kasihan jadi dulu ntar dulu. Kasihan dulu Mbak, itu yang Islam istirahat dulu loh, capek dari tadi nanya. Ya Bang Alip, tekan aja Bang Alip biar ketahuan waktunya. Nyender-nyender gini dari tadi Kak Hana. Apa nggak enak kali kami umat Islam nih ya? Ya iya, Jalankan nyender. timer setelah berbicara Umat narasumber Islam ini ke memang ini. menyenangkan jadi umat Islam ini. Maksudnya ini waktu untuk santainya 5 menit gitu loh, kalau udah selesai. Jangan tertekan Mario. Lanjut lagi gitu. Istirahatnya pakai timernya nggak istirahat jadi. Nggak apa-apa, timer juga sama begitu. Padahal dia minta istirahat dari timernya ya kan. Waduh, ini kayak gini debat ini. Waduh, simpanse tadi gimana kabarnya itu ya? Simpanse punya kodrat ilahi ya. Ini Kalau aja debat gue kayak nggak gini ngeluh. santai. Debat Iya, santai cuman kayak gini, nanya. sambil kaca-kaca, Itu sambil masih panse, itu foto-foto. bukan kodrat ilahi. Cuman Siapa nanya-nanya. bilang kodrat ilahi si panse. Ada-ada aja Umi Rifa ini, aduh. Ada-ada aja si Rio nih pastor ya, masa kodrat ilahi simpanse punya kan? Siapa yang membuat nama kodrat ilahi si panse? Aduh. Si Lu Rio tengkurap aja Rifa. Lu tengkurap aja, tengkurap. Sambil Bang, kertak masa abal, tau saya gak? iri? Kertak abal. Kertak Rio enak tuh. trigger. Ke-trigger Enak, di ya. kertak Waduh, abal. Pastor Nathanael buka cam dia. Tapi judulnya gini. Mana mukanya pastor? Oten kalah. Itu. Kalah debat sama Rifa. Nanya mulu. Saya lagi kepanasan di sini, jadi agak sedikit. Adik terkapar. 1, 2, 3. Kita mau Lanjut mulai topik gitu. kedagingan, Lama ya. rendang kedagingan. Aderion terkapar oleh Umi Ripa karena Umi Ripa jago debat. Enak bener. Aku lagi mikir ini ngecas ini kira-kira dia bisa nggak secepat yang gua pikirin gitu. Kalau enggak nanti ambruk semua. Udah Kak, semampunya aja Kak, jangan dipaksakan Kak. Langsung colokkan aja. Lanjut, jangan buang-buang waktu. Udah Makanya malam ini baru kucolokkan makan. ini sekarang ini baterainya supaya ini kan. Ya, aku colokkan ini. Sudah 7 jam aku live ya. Oke, lanjut. Silakan teman-teman yang sangat terkasih dan ku sayangi semuanya ya. Salam dari simpanse. Silakan. Tadi siapa ya? Lanjut Bang Ren atau Pastor Nathanael ya? Ayo Bang Ade, kalau mau ngomong Bang Ade. Bang Ade, Bang Ade, Bang Ade. Ada nanti 2 ayat yang aku nyatakan nanti memang benar-benar kenapa Yesus itu tidak diakui. Itu aja nanti. Iya, tentang tadi Rifa bilang Yesus pernah berdosa, enggak. Kan juga ada di ayat di mana ya, Yohanes 1 Yohanes 3:5. Ia tidak mengenal dosa. Yang kalau di 2 Korintus 5 ayat 21 itu dijadikan berdosa. Karena apa? Pada saat dia mengorbankan itu, memang dosa itu ke dia semua, dia menanggung. Dia masuk ke alam dosa, alam maut. Itu kan makanya kan aku tadi kasih analogi, bukan analogi. Kenapa binatang itu disembeli? Karena dosa dari penebus ini kan korban bakaran, korban tebusan itu kan. Itu tertransfer ke binatang itu yang harusnya manusia itu mampus jadi ke binatang. Itu tipologinya kurban sesungguhnya itu. Kalau kamu makanya saya suruh baca Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Baca aja dulu itu. Baca dulu itu. Jadi saya nggak mau terlalu berlarut-larut di situ ya. Tentang kodrat ilahi juga tadi saya sudah jelaskan seperti apa. Tentang Efesus, saya menarik ini dengan tadi Bang Juma ngomong, kalau Paulus itu menghapuskan Taurat. Begini Bang, di surat Efesus itu kan mesti diketahuin, Efesus itu orang non-Yahudi. Ya, jemaat di Efesus atau gereja di Efesus itu dituntut untuk melakukan Taurat. Itu nggak bisa. Tidak bisa seperti itu karena mereka tidak mengenal Taurat. Justru dengan matinya Yesus itu tembok pemisah, baca di atasnya itu. Tidak ada lagi namanya orang bersunat dan tidak bersunat, itu dijadikan satu. Taurat itu jadi nggak, yang berlaku itu maksudnya Injil itu keselamatan itu bukan hanya untuk satu orang doang, satu bangsa tertentu. Kalau abang baca dari atas ya, tapi untuk semuanya. Makanya Injil itu murid-muridnya itu disuruh kabarkan Injil ke segala bangsa, sampai Warokah pun dapat dengar kan. Warokah kan bukan orang Yahudi, tahu kan? Nah itu membuktikan bahwa Yesus itu memang bukan hanya untuk orang Israel, satu. Kedua, memang secara sejarah pun orang-orang non-Yahudi pun mendengar Injil.
Sampai Aderian Huta Barat, orang Batak, kenal Injil. Kenapa? Ya, karena pekerjaan para rasul ini yang memang ditugaskan Yesus untuk mengabarkan Injil. Seperti itu, sebentar, dikit lagi. Tidak mungkin Taurat dibatalkan. Justru yang membatalkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran itu sampai gundul. Ini kata-kata saya itu, sampai gundul, nggak akan dapat Taurat di situ. Nggak ada Taurat. Justru di Islam lah yang menghapuskan Taurat. Makanya apa? Nggak ada Taurat di dalam Quran. Loh, kalau kami mengakui Taurat. Makanya di dalam satu kanon itu ada Tauratnya semua. Nggak kami buang itu. Oke, gitu aja mungkin teman Pak PS Pastor, silakan. Ya, saya akan tambahin seperti ini ya. Kalau saudara paham tentang arti Taurat itu adalah yang dimana perintah. Ya, perintah yang harus dilakukan manusia. Nah, Bang Juma, kamu kan tadi bilang nih, kamu harus mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Nih saya kasih ayat nih sama kamu nih. Dikatakan nih bahwasanya di dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Satu poin. Percaya jugalah kepadaku, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, di Lukas 6 ayat 22 dikatakan, berbahagialah kamu jikalau karena aku orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, perhatikan baik-baik. Terus selanjutnya Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Itu adalah bangsa Israel yang menolak, yang seharusnya kepada mereka, tetapi karena mereka menolak, tidak mengakui, akhirnya ke seluruh penjuru bumi, sehingga genaplah yang dikatakan Yesus, beritakanlah Injil sampai ke seluruh penjuru bumi. Ya, di mana ada manusia, Injil harus diberitakan di sana. Jadi Bang Juma, kalau Bang Juma mau melakukan perintah-perintah yang Tuhan perintahkan, ya lakukanlah apa yang Yesus katakan. Percayalah kepada Dia, terserah mau percaya sebagai nabi atau percaya sebagai Tuhan. Tetapi Dialah keselamatan itu, ya. Hanya di dalam Dialah kita boleh memperoleh yang namanya kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pastor, juga Bang Ade. Silakan Bang Juma tanggapi. Iya, jadi gini teman-teman, kalau berbicara mengenai Injil yang diberitakan, saya tidak melihat Yesus itu memerintahkan kemudian untuk mengabarkan berita tentang Dia adalah Tuhan, Dia mati di atas tiang salib. Enggak. Tetapi Injil yang dimaksud untuk diberitakan bahwa Dia adalah nabi, Dia utusan Tuhan. Itu. Kalau Anda mengatakan Injil diberitakan adalah kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus, itu nggak ada itu perintah Yesus ke sana. Justru yang ada perintahnya agar waspada kepada pengajar-pengajar palsu yang menggunakan namanya. Waspada kepada orang-orang Yahudi yang nyebrang meninggalkan Yahudi, mengajarkan agama kepada non-Yahudi, dan mengakibatkan mereka ini non-Yahudi ini 2 kali lebih jahat daripada Yahudi itu sendiri. Jadi yang harus diwaspadai adalah agama yang berakar dari sana. Matius 23 nomor 15. Nah, kenapa di dalam dialog kami menggunakan narasi yang ada dalam kitab saudara? Karena nggak mungkin Anda percaya Al-Quran. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dan dia tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Kalian tidak akan mungkin percaya ini, meskipun di dalam Bible ini ada datanya. Dia adalah seorang nabi. Dia hanya diberikan tanda-tanda, mujizat dan kekuatan kepada Bani Israel. Kisah para Rasul 2 kepada Bani Israel.
Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ada dalilnya. Dia hamba. Itu diterangkan dalam Yohanes 4 nomor 22. Ada di dalam kitab saudara. Tapi nggak mungkin Anda percaya kepada Al-Quran. Lawang kitab Anda sendiri Anda nggak percaya. Gimana mau percaya Quran? Jadi di sini kita bukan sedang bertanya, kita menjelaskan. Masing-masing kita menjelaskan. Biarkan nanti orang yang mendengarkan kita yang memiliki keputusan terhadap penjelasan kita masing-masing. Nah, Taurat itu untuk Bani Israel. Siapa bilang untuk non-Israel? Itu untuk Bani Israel itu. Bahkan Yesus datang kepada Bani Israel, menerangkan dirinya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, untuk supaya orang di luar Israel ini bisa mempercayai apa yang diinginkan oleh Romawi dan Yunani, dewa mereka nuzul datang menjadi rupa manusia, maka dipatahkanlah argumen Yesus yang mengatakan dia datang untuk Bani Israel. Muncullah data selanjutnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Padahal Yesus itu hanya mengakui dirinya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saudara-saudara sekalian, bukan domba, bukan keturunan Yakub, tapi ngaku. Padahal Yesus menasihatkan waspada kepada orang Yahudi, kepada ahli Taurat, pada orang Farisi. Mereka akan menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agama Yahudi, ajarannya Nabi Musa, untuk menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Jadi ya kita harus sadar kelas. Kalau Islam itu jelas, ya ayuhan nas. Seruannya memang kepada seluruh umat manusia. Saya belum pernah menemukan seruan Yesus untuk seluruh umat manusia, kecuali hanya kepada Bani Israel. Silakan Din dari Pak, maaf waktunya lewat. Papa sedikit aja Bang. Baik, saya akan menekankan lagi ya. Jadi dalam Islam itu dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar ya, ayat ke-53. Hamba saja tidak boleh berputus asa, apalagi Tuhan ya. Tuhan nggak boleh putus asa sampai melakukan aksi-aksi yang oke lah, tidak tahu ya semua ya. Dan sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa dan ruhnya belum sampai tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan ini Hasan ya. Intinya dalam Islam itu ya bertaubat, taubatan nasuha, tidak mengulangi kembali perbuatan. Dan ternyata kitab Ayub pasal 22 nomor 23 sampai 27, apabila engkau bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa, dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Tapi Kristen harus mati dulu Yesus baru terampuni dosa. Terima kasih. Itu belum mulai tuh waktunya tuh. Ya aku duluan ya. Oh, enggak, tadi udah di start soalnya. Enggak itu Gimana? otomatis. Aman. Gimana? Udah bisa mulai atau gimana? Host, gimana Mbak host? Mbak Hana? Pokoknya pas backup saya jalankan waktu. Aman Bang, lanjut banget deh. Oke. Aku udah bukan kali pertama berbicara sama Bang Juma tentang masalah Yesus bukan hanya untuk orang Israel. Ini bukan kali pertama Bang. Kalau ini buat teman-teman di bawah nih, perhati nih. Ayat yang saya kasih teman-teman Muslim nggak lebih banyak dari saya kok. Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 1. Kedua, Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka di sini para rasul ya, para murid-muridnya, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada perintah itu untuk mengajarkannya itu. Tentu ajaran itu ada yang bersifat lisan maupun tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15, nanti boleh dicek sendiri. Yang ketiga, Yohanes berapa nih? Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini abang percaya nggak? Harusnya percaya. Jadi sebenarnya bohong kalau abang tuh percaya Injil, bohong. Abang itu nggak percaya satu pun Injil, nggak ada yang percaya.
Iya, Injil yang seperti apa juga abang nggak ngerti kok, kitab Injil gimana. Yang terakhir, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia, bukan hanya karena begitu besar kasih Allah akan orang Israel, enggak. Dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada 4 ayat. Jangan bilang nanti habis ini kalau Yesus hanya untuk orang Israel. Pastikan kamu punya ayat 80. Gitu, ya silakan. Pastor Nathanael. Pak Pastor Atar, waktunya silakan. Silakan. Oke nih saya lanjutkan aja ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, coba Bang Juma cerna dengan baik ayat ini ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberi kita pengertian, sehingga kita dapat mengenal Dia yang benar, dan kita ada di dalam Dia yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar ya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, coba Bang Juma direnung-renungkan ayat ini ya. Siapa tahu nanti dapat ilham ya. Nah, artinya seperti ini Bang Juma. Saya mengerti, saya paham. Jadi saya udah simpulkan, saya sudah dapat Bang Juma sama Umi Ripa bahwasanya untuk menuju kepada keselamatan atau masuk ke dalam surga bagi umat muslim tidak memerlukan jembatan apapun, hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah. Sedangkan di Kristen harus ya melalui Yesus Kristus. Karena sesuai dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6, tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke sorga kalau tidak melalui Yesus itu sendiri. Jadi malam hari ini saya mendapatkan pelajaran yang sangat banyak, tapi saya menyimpulkan bahwasanya seperti juga yang dikatakan di Al-Quran, kalau kamu memang kurang paham, belajarlah atau cari tahulah kepada kitab-kitab yang sebelumnya yang pernah ada. Yang bisa kita artikan adalah tentang hukum-hukum yang dimana diberikan kepada bangsa Israel, ataupun rasul-rasul yang ditugaskan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang pribadi Tuhan, tentang pribadi Allah itu sendiri, terutamanya yang di dalam Yesus Kristus, sehingga membuat kami umat Kristen mempercayai Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah sendiri, dan barang siapa yang percaya, beriman kepada Dia dan melakukan segala perintah-perintahnya, segala hukum-hukumnya, dan ya tetap terus hidup ya di dalam kebenarannya, maka surgalah yang menjadi bagian milik kehidupannya. Terima kasih. Saya mau bertanya, waktunya kan dikit lagi. Saya mau bertanya di kesempatan waktu ini. Tubuh yang seperti apa yang kalian gunakan di surga? Kasih ayatnya, dalilnya. Ya, dalilnya itu saya pengen tahu. Nanti biar saya baca, baru kalian bernarasi. Jadi sebelum bernarasi, saya mau tahu dulu dalilnya, oke ya? Jadi tentang tubuh yang seperti apa yang kalian gunakan nanti di surga, apakah itu tubuh beneran atau nggak ada, cuman roh? Silakan, itu pertanyaan saya. Oke, silakan Bang atau Uni. Rumah aja dulu. Oke, baik. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim jelas sekali diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyi idza ma hiya ramin. Qul, katakanlah kata Allah, yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya kembali ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Jadi ayat suci Al-Quran itu jelas mengatakan bahwasanya wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyi idza ma hiya ramin. Dan Dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Lalu kemudian mereka, orang-orang ini berkata, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Allah kemudian menjawab, Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad,
Yuhyihalladzi ansyaha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah Dia Allah yang pernah menciptakannya. Dia yang telah menciptakannya pertama kali. Berarti manusia akan dibangkitkan. Dan itu seirama dengan apa yang ada di Yehezkiel 37. Anda lebih percaya kepada data yang datang belakangan, yang tidak bersumber dari Yesus daripada yang Yesus sampaikan. Yesus mengatakan adalah lebih baik orang yang masuk dalam neraka dengan satu mata daripada dua mata. Artinya nanti akan dibangkitkan. Belum lagi Yesus mengatakan, engkau akan makan bersama aku semeja di dalam kerajaan Bapa. Artinya jasmani ini akan bangkit dan dimintai pertanggungjawaban. Masakan ia yang melakukan ketaatan kepada Allah adalah jasad yang kita gunakan hari ini. Jasad dan roh tidak pernah berpisah, mengabdi kepada Allah. Begitu kembali kepada surga, ia merasakan adalah badan lain, bukan yang mengabdi ini. Itu kekeliruan, itu cacat logika namanya. Coba Anda lihat, siapa yang akan dibalas siapa? Manusia yang melakukan perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Manusia yang melakukan perbuatan buruk dibalas dengan keburukan. Lah, masa ia kembali menjadi tanah, lalu kemudian tidak bisa dibangkitkan kembali? Yesus aja yang nabi biasa bisa membangkitkan Lazarus, apalagi Allah, pencipta langit dan bumi. Itu bisa itu. Jadi siap-siap aja, jasmani Anda akan diadili oleh Allah. Demikian, silakan Dinda Rifa. Bacakan ya dalam surah An-Nisa ayat 110, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi di dalam Bilangan pasal 14 ayat 18, Tuhan itu perpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, tapi membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, tidak melepaskan hukuman, tapi memberikan hukuman hanya kepada Yesus, kepada Yesus, kepada Yesus, hukumannya tidak ditanya, karena Yesus hukuman begitu, karena Yesus telah begitu hukuman, sungguh begitu dan terima kasih. Sungguh sangat excited sekali terkadang membaca Bible. Baca terus Umi Rifa. Iya, Bang. Aku. Gini ya, Bang. Yang pertanyaan saya, tubuh yang seperti apa? Gini, kalau memang tubuh yang sama, makna ini tubuh takluk dengan tanah, kembali menjadi tanah, terus dibangkitkan lagi, itu apa? Kalau abang bilang itu untuk membersihkan, di mana ininya? Dalilnya, kalau nanti tubuh kita masuk ke tanah itu nanti dibersihkan. Lu nanti juga ada di neraka kok kalian. Itu juga kalian sebut itu penyucian kan? Dibersihkan kan dari dosa. Itu di neraka katanya Maryam 19 ayat 71. Yang hanya sementara itu katanya.
yang nanti yang diangkat itu kan penyucian. Lalu nanti yang di kuburan itu ngapain? Nah, saya mau mengabarkan Injil di sini. Kalau di dalam kami itu ada Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Nah itu, sorga itu KTP kami itu. Jadi itu bukan hal yang mau kami raih gitu, tapi keselamatan ini yang mau kita kerjakan. Aku lanjutkan ya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ngapain? Ngapain itu dia? Ayat selanjutnya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Nah, tubuh ini tuh hina, Bang. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya masuk ke tanah. Buktinya itu masuk ke tanah, itu hina, masuk barang lalat, apa lalat lagi, ulet. Lah masa itu juga tubuh yang sama di sorga, kan konyol. Nah, tubuh yang sama ini nanti diubah, bukannya dengan tubuh baru, tubuh yang lama ini diubah menjadi tubuh Kristus. Itu seperti apa bentuknya? Seperti cahaya, kemuliaan Allah bersinar, yang nanti seperti apa kondisinya kami tidak diberitahu detailnya. Tapi yang pasti dalam kemuliaan Allah itu ada di kitab Matius. Nanti kalau memang mau ayatnya bisa saya cari lagi itu. Seperti itu, Bang. Nah, kalau kamu, abang ini mesti menjelaskan kenapa tubuh yang ini masuk ke tanah terus dibangkitkan lagi dengan tubuh yang sama. Maknanya itu apa? Jadi itu saya mau tahu dulu logikanya itu, Bang. Silakan, mungkin saudara pastor, silakan. Ya, yang disampaikan Bang Roy itu benar. Kalau di kita ada tubuh yang akan diberikan kepada kita. Nah, tetapi itulah yang saya bilang tadi sebelumnya, bahwasanya kami, ya ingat ya Bang Juma, bahwasanya kami itu tidak meniadakan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan manusia tanpa adapun sebenarnya peraturan-peraturan itu udah seharusnya manusia melakukan itu. Nah, kelebihan Yesus ada apa? Itu kan artinya kan. Nah, bagi kami adalah kenapa Yesus ada? Karena kami percayai Yesus itu bukan manusia biasa. Ya seperti nabi-nabi yang Bang Juma anggap itu adalah utusan-utusan Allah. Tetapi Yesus kami itu adalah sosok pribadi yang benar-benar secara detail dijelaskan dia itu berasal dari surga dan secara manusia. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Supaya apa? Supaya manusia yang ada di bumi ini bisa melihat ya teladan yang seperti apa yang sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Makanya perintah-perintahnya sungguh luar biasa. Cuman kalau saya menggarisbawahi seperti ini ya, langsung saja Bang Juma, saya terus terang bahwasanya Bang Juma itu tidak setuju dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi artinya apa? Bang Juma ini anti pengajaran Rasul Paulus, karena saya tahu Bang Juma ini juga berasal dari Kristen ya, yang sudah menjadi mualaf. Artinya apa? Ya, yang artinya Bang Juma ini belum bisa memahami ucapan-ucapan, pengetahuan-pengetahuan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Artinya yang disampaikan oleh Rasul Paulus di kitab-kitabnya. Ya, karena kenapa beberapa kali saya ketemu dan mendengar Bang Juma ini selalu berkata kalau Yesus, ya saya percaya, saya mengakui bahwasanya apakah apa yang dikatakan Yesus itu benar, tapi tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Tetapi saya berdoa supaya Tuhan menampakkan dirinya secara langsung kepada Bang Juma supaya Bang Juma bisa percaya kepada dia. Oke. Thank you, terima kasih. Dan lanjut tanggapannya Bang Juma. Iya, jadi apa ya bilangnya ya? Makanya ada dikatakan kebangkitan. Kenapa harus ada kebangkitan? Ya, karena ada kematian. Kalau yang dikatakan yang dibangkitkan itu adalah jasad baru, ya artinya itu sudah menyalahi apa yang tertuang di dalam kitab saudara sendiri.
Coba Anda lihat di dalam kitab yang saya tunjukkan tadi itu. Bagaimana kemudian Tuhan di dalam Yehezkiel 37. Ya, daging tulang-tulang yang berserakan yang sudah kering kemudian lalu dibungkus kembali dengan daging, lalu kemudian mereka dibangkitkan kembali. Itu data. Jadi kita tidak menolak sesuatu yang berdata. Al-Qur'an qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Orang-orang kafir itu tidak percaya. Mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa hidup kembali? Maka Allah mengatakan kepada mereka, katakan kepada baginda Rasulullah SAW, katakan kepada mereka ya Muhammad, aku yang menghidupkan mereka dari tidak ada menjadi ada. Apa susahnya bagiku? Sudah ada kerangkanya, sudah ada tulangnya, tinggal kupoles dengan daging, kutiupkan ruh, hidup kembali orang-orang itu. Apa susahnya bagi Allah? Dan lagian kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah untuk diuji oleh Allah. Jasad ini diberikan untuk kemudian melakukan ketaatan. Makanya hidup kudus itu bukan hanya sekedar di mulut. Kudus itu kudu wajib disunat. Ya, menjauhkan diri dari apa yang dilarang, mentaati apa yang diperintahkan. Jadi bukan cuma roh yang sujud, tetapi jasad ini juga harus sujud. Bukan hanya roh yang kudus, tetapi jasad ini juga harus kudus. Kenapa? Jasad ini akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan di atas muka bumi ketika kita diberi jasad oleh Allah. Kita gunakan apa tangan ini? Kita gunakan apa mata ini? Kita gunakan apa mulut ini? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kepada jasmani yang diberikan oleh Allah, dialah yang akan mendapatkan upahnya. Kalau dia banyak bermaksiat, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, masuk ke dalam neraka. Jika sebaliknya, masuk ke dalam surga. Jasmani ini yang kemudian sujud, beribadah kepada Allah. Tangan ini yang menyantuni anak yatim piatu. Tangan ini yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka tangan ini, menurut janji Allah, menurut janji para nabi, bahwa berdasarkan apa yang dalam kitab, jasad inilah yang akan mendapatkan upah dari Tuhan. Kalau agama Kristen itu adalah agama benar, jasmani orang Kristen yang taat beribadah kepada Tuhannya, yang setiap hari Minggu ke gereja dengan keikhlasan kemudian mengabdi beribadah, jasad itu yang harus menerima upahnya, bukan tubuh lain. Kalau dikatakan tubuh kemuliaan, kenapa tubuh kemuliaan? Karena tubuhnya dimuliakan sehingga dia masuk ke dalam surga. Tapi yang dimuliakan itu bukan tubuh jasmani baru, tetapi jasmani yang tadi kemudian dibangkitkan oleh Allah, diutuhkan kembali untuk diberi apa yang harus menjadi balasan dari perbuatannya. Nah, ketika kemudian dimatikan, dikembalikan dulu ke tanah. Tidak mungkin kemudian manusia itu hidup sampai kiamat datang, nggak mungkin. Lawang Yesus aja hidupnya cuma 30 tahun kurang lebih kok. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi, manusia itu 120 tahun saja usianya. Udah jelas itu. Meskipun pada dasarnya ada yang 60, ada bahkan cuma sehari, bahkan ada yang tidak sempat menghirup udara, mati. Jadi kita di dalam bumi itu menunggu daripada tiupan sangkakala untuk kita dibangkitkan kembali. Bukan berarti jadi tanah selamanya, tidak. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tidak ada susahnya bagi Allah untuk mengadakan kembali. Tinggal ditiup, hidup kembali untuk dimintai pertanggungjawab. Demikian, silakan dihindari. Habiskan Bang, habiskan. Nggak apa-apa, serius. Aku juga nggak ada yang mau dibilangin. Ya, jadi seperti itu dalam Islam itu. Ini jasad yang berbicara kepada saudara saya, Derion. Kalau ini adalah sebuah amal kebajikan, maka mulut saya yang berbicara inilah yang akan diberi balasan oleh Allah. Makanya kami di dalam kehidupan kami itu harus memiliki kaidah dalam beribadah. Kami sujud, kami berdiri, kami takwir. Itu ada perintahnya. Dan seluruh badan ini harus mentaati perintah itu untuk masing-masing mendapatkan balasan di hadapan Allah. Jangan jasad yang berbakti, tubuh lain yang tidak pernah berbakti malah yang menikmati surga. Gak adil itu. Ya, silakan Bang Ade, tanggapannya. Ntar dulu ada singa lewat, serem gua.
Halo, Bang Ade, Nah, yang, akun yang Pastor mengirim Natanael, singa itu nanti silakan. jari-jarinya akan dapat balasan di surga. Gitu loh. Jadi gini, baik aku tanggapin ya Bang. Gini Bang, tadi saya bilang bukan tubuh baru. Kan seperti ini, kita baca nih. Kita baca baik-baik ya. Oh maaf, coba waktunya Bang. Bang Alip. Iya, udah mulai belum? Belum. Enggak, maksudnya ini apa Oh ya, namanya? gue yang ngomong ya, maaf Bang. Iya. Ya, karena ya Filipi 3 ayat 20 dan 21, karena kewargaan kita adalah dalam surga, dari situ dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita. Tubuh kita juga pakai nih. Tubuh yang kita itu kan nanti dibangkitkan. Nah, tubuh itu yang nanti diubah. Kita bukan menggunakan tubuh baru, dikasih tubuh, bukan gitu. Tubuh yang ini, yang hina ini diubah menjadi tubuh sama seperti tubuh Kristus yang mulia. Yang mulia itu seperti apa, Bang? Nah, ini dia, ada di sebentar. Ada di Yesus katakan di Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertiga hendaklah ia mendengar dan sebagainya. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa. Nah ini nih, pada waktu dia penampakan dia di Gunung Tabor yang bersatu Musa dan Elia menyampari Yesus. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, keadaan yang seperti apa itu saya nggak ngerti Bang. Seperti apanya itu saya nggak mengerti, tapi kira-kira seperti itu, dikasih gambaran sedikit, hanya sedikit, tapi detailnya seperti apa itu kita nggak ada yang tahu, bahkan para rasul pun nggak tahu, nggak diberi ketahuan tentang hal itu. Itu ada di kitab 1 Yohanes something, saya lupa itu. Tapi yang mulia itu artinya tubuh kita ini berbeda dengan tubuh yang sekarang. Tubuh sekarang ini kan lapuk gitu loh dengan kematian kan, takluk dengan maut kan. Makanya kembali ke tanah, dari debu lah, karena engkau dari debu, engkau akan menjadi debu. Itu kan diomongkan kepada Adam yang pada waktu sudah mengenal dosa. Karena berdosa itulah makanya manusia itu menjadi ke debu. Gitu. Nah, nanti tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan yang dimaksud itu adalah tubuh seperti Kristus. Makanya kita dibaptis. Itulah makna baptisan. Baptisan itu bukan hanya makna pertobatan, tapi baptisan itu adalah bersatu dengan kematian dan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5 dan selanjutnya. Dibaca tuh lengkap itu tentang makna baptisan agar kita bisa bersatu dengan Dia. Gitu kira-kira. Ya mungkin stop dulu dong timernya. Timernya oke. Saudara Pastor silakan. Oke. Seperti ini ya. Sepertinya ada beberapa salah paham atau salah kaprah tentang kematian seperti itu yang telah dijelaskannya. Jadi di dalam bagian diri manusia itu kan ada jasmani, ada roh, ada jiwa, ya kan? Nah, yang kita tahu adalah jasmani ini adalah tubuh kita loh. Tubuh yang dimana dari tanah akan kembali ke tanah. Yang artinya adalah semuanya itu mulai dari tulang-tulangnya, apanya itu semuanya sudah nanti kembali ke tanah. Nggak ada lagi itu sangkut pautannya. Makanya dikatakan kan bagaimanapun cara kita nanti ketika sudah mati diperlakukan itu tidak jadi masalah. Baik engkau mau dibakar ke, dibuang ke laut ke, mau di mana ke. Karena kita sadari ketika orang mati pun berbeda-beda kejadiannya gitu loh. Ada yang ketika ditelan badai ombak laut, dia mati di dalam laut, kemana tulangnya kan kita tanyakan gitu. Nah kalau nanti kita bilang oh nanti kan ada tulang-tulangnya, terus nanti Allah mengembuskan itu kan mudah saja. Tidak, bukan seperti itu ya. Ketika orang mati maka yang kembali itu adalah rohnya, roh sama jiwa. Roh itu adalah napas yang dihembuskan Tuhan untuk menghidupkan. Jadi jiwa inilah yang akan berperan nanti ya, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi saya mau ingatkan buat kita semua. Jadi sangkut pautan secara jasmani tubuh kita ini yang sekarang ini tuh nggak ada sangkut pautannya. Itu udah semuanya termasuk apa ciptaan yang diciptakan pada mulanya itu akan kembali ke tanah semuanya. Sedangkan napas dan jiwa, napas itu adalah roh
roh itu adalah napas, itu akan kembali kepada Sang Pencipta, dan jiwa inilah yang akan nanti yang akan nanti dihidupkan, diberikan roh kembali, dan jiwa inilah nanti akan mempertanggungjawabkan kehidupan itu. Kalau hidupnya selama di dunia dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan melakukan segala apa yang diperintahkan, hidup dalam kebenaran Yesus, yang diperintahkan Yesus atau kebenaran Tuhan, maka inilah yang akan mendapatkan yang namanya kehidupan kekal bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Sedangkan mereka yang tidak melakukan itu, yang tidak taat, yang hidupnya penuh dengan dosa, dilemparkan ke dalam api neraka. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bang Ade dan juga Pastor Nathanael. Silakan Bang Zuma. Jadi pola kita itu memang sudah bertentangan. Kenapa? Karena di dalam sebuah kitab yang Anda genggam itu ada satu ajaran yang bertolak belakang tentang ini. Contoh misalnya Mazmur 19 nomor 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan yang teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Tapi kemudian di dalam kitab kalian yang saudara-saudara ini lebih percaya kepada kitab itu, Ibrani 7:19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Jadi ini saling tolak menolak antara satu kitab dengan kitab yang lain. Padahal sama-sama Anda imani sebagai kitab. Mazmur Daud mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Sementara yang Anda aminkan adalah pernyataan yang mengatakan hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Sehingga harus ada korban yang menyempurnakan kemudian iman teman-teman Kristen. Ini memang berat. Makanya kalau berbicara mengenai kebangkitan, Anda hanya mengatakan kebangkitan roh. Sementara yang dimintai pertanggungjawaban kelak adalah manusia. Manusia itu harus dua unsur ini. Kalau dia cuma roh, itu bukan manusia namanya. Kalau dia cuma jasa tanpa roh, itu juga bukan manusia, itu disebut mayat. Maka dia harus menghadap kepada Tuhan antara jasad dan roh. Roh yang tadinya menjadi tanah akan dibangkitkan kembali. Cobalah sekali lagi saya katakan kepada saudara saya, ayo mari kita baca baik-baik apa yang kemudian tertera di dalam kitab Yehezkiel 37 satu perikop. Baca di situ. Renungkan baik-baik. Ia membawa silakan pendiri Pak. Lanjut Bang. Aku sudah bacain ayat 2 tadi ya. Itu penting banget itu. Nanti aku ulang aja terakhir nanti ayat yang tadi terakhir. Iya. Jadi di situ dikatakan bagaimana tulang-tulang kering ini kemudian diperintahkan untuk bangkit kembali, diberi napas tulang-tulang ini, diberi daging mereka. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, aku memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya demikian. Ini adalah contoh yang harusnya teman-teman pikirkan. Jasad kita yang kita setiap hari rawat ini, itu akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Iya, tangan yang mencuri, tangan yang yang melakukan persinahan, yang menendang orang, yang meludahin orang, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itulah kita kudu harus memiliki satu buku, satu kitab yang menuntun jasmani dan rohani kita, bukan hanya rohani tok. Makanya sekali lagi saya katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Makanya kalau orang Yahudi itu memiliki hukum-hukum Tuhan, mereka hanya mengajarkan ke orang, tapi mereka tidak mempraktekkan. Tuhan mau kau mempraktekkan apa yang ada dalam hukum Taurat, kamu praktekkan dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, bukan dengan asal-asal percaya maka akan diselamatkan, bukan begitu. Tuhan menginginkan kesempurnaan.
jasmani dan rohani itu harus benar-benar diuji kebersihannya, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Tapi kalau kemudian dibatalkan dengan matinya Yesus, maka kita Yesus itu yaitu menjalankan hukum Taurat. Laksanakan segala perintah Tuhan. Aku sudah melakukan itu, wahai guru. Hukum Taurat. Jual hartamu. Laksanakan segala perintah Tuhan. Aku sudah melakukan itu, wahai guru. Jual hartamu. Setelah kau menjual hartamu, maka ikutlah denganku. Bukan sembahlah aku, tapi ikut denganku. Setelah kamu ikut denganku, maka kamu kudu wajib menjadikan Tuhan itu satu-satunya Tuhan dan mendudukkan aku sebagai utusan Tuhan. Dah, selesai. Habis itu dihisab, amal kebajikannya lebih baik, maka jannah tempatnya. Demikian. Mas guru ndak waktunya. Bang Ade, aku dulu ya, Bang. Gimana sedikit ini. Silakan, silakan. 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 Pak. Melakukan seluruh hukum Taurat, ya, tidak bisa melakukan hukum Taurat. Itu tertulis di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-10 Katakan amin. Artinya apa? Di dalam hukum begitu banyaknya hukum Taurat. Kalau kita berpatokan atau kita hidup di dalam hukum Taurat, kita pegang itu, maka satu saja kita tidak lakukan, maka itu tidak sempurna semuanya. Bukan berarti orang-orang tapi 7 tidak kita lakukan tidak apa-apa, bukan itu yang saya maksud, tidak di situ yang saya maksud. Tetapi makna yang daripada yang dikatakan hukum Taurat itu apa? Ya, maknanya itu apa? Itu adalah penyampaian Musa kepada bangsa Israel ketika Tuhan sudah melihat mereka hidup sesuka hati mereka. Ya. Jadi apa? Jadi satu saja kamu tidak lakukan di dalam hukum Taurat, berarti seluruhnya itu tidak ada artinya yang kamu lakukan. Makanya ketika ada di dalam Alkitab seorang anak muda yang berkata, Tuhan, apa yang aku lakukan ketika aku mau masuk surga, ketika aku selamat? Tuhan bilang, hormati orang tuamu, jangan mencuri. Saya sudah lakukan itu semua, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, jualah semua hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dia tidak mau melakukan itu karena begitu banyak hartanya. Artinya apa? Dia tidak mau berbagi. Dia tidak memiliki kasih yang sempurna, yang sama seperti Yesus lakukan, yang sama seperti Yesus terapkan. Artinya apa? Kami tidak pernah mengabaikan hukum Taurat. Kami selalu pegang itu karena itu adalah gimana membuat kami akan tetap hidup di dalam kebenaran. Larangan-larangan hukum Taurat kami akan lakukan. Jadi saya secara pribadi berkata, hukum Taurat itu bukanlah hidup kami, tapi hidup kami adalah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kasih karunia. Ya, jadi kami percaya kehidupan kami ada di dalam keselamatan Dia. Ayo lanjut Bang Ade. Tes. Oke, lanjut Bang. Dalam terus waktunya. Halo. Lagi bermasalah itu Bang Alip. Tes. Halo. Bro, itu di waktunya dimatiin dong kalau lagi ada masalah. Tadi masih 2 something itu. Ini saya punya 7 ayat ini dan harus saya potong-potong jadinya. Kan nggak bilang kalau lagi maaf masalah ya, gimana. Bro Alip ya. Oke, Ya kan bisa dilihat. Namanya juga orang bermasalah bisa ngomong. Kan nggak bisa ngomong. Iya. Kalau orang Nanti dilebihkan bermasalah. waktunya, nanti dilebihkan. Iya. Aman. Gini,
Tentang kenapa orang Kristen itu tidak perlu lagi melakukan kurban, sama seperti tadi abang bilang, oh makanya kalian tidak perlu melakukan kurban lagi. Betul, memang nggak perlu itu, dan itu sudah dinyatakan Mazmur 40 ayat 7. Sorry, bukan. Dari Mazmur 110 ayat 4 dulu ya. Ini teman-teman Kristen juga perhatikan nih. Apa nih yang dimaksud dengan Mesias sebagai imam? Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal engkau, ini maksudnya Mesias, adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Apakah pernah Melkisedek menerima kurban? Nggak pernah. Tidak pernah. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Itulah kenapa perjanjian baru yang saat ini sesuai dengan Matius 26 ayat 28 bisa dibaca. Inilah roti dan anggur, inilah darahku, inilah dagingku. Makanlah roti ini, makanlah anggur ini. Ini karena Yesus ini adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Kalau menurut Imam Harun, dinyatakan dengan jelas di sini, engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan dan kurban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Ini diubah nih sebenarnya orang Yahudi. Ini sebenarnya diubah nih. Teks aslinya sebenarnya, tetapi nanti ada di Ibrani 10 ayat 5. Tapi korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Karena apa? Dari Mesias inilah nanti dengan darahnya sendiri dia akan menjadi kurban. Makanya Yesus menggunakan tentang roti dan anggur. Itulah kenapa disebut imam menurut Melkisedek. Orang Yahudi sekarang nggak tahu itu, nggak tahu. Orang Yahudi sekarang nggak ngerti itu apa itu roti, apa itu anggur, pasti nggak ngerti. Itu Melkisedek nggak pernah menerima kurban. Yang dia terima roti dan anggur sebagai imam. Kira-kira seperti itu. Terima kasih saudara Alip. Dulu tadi kan kepake beberapa menit. Udah cukup kok. Oh iya Aku sedikit ya di awal ya, aku cuma mau bacain dalil aja boleh ya. Nanti baru Bang Zuma sisanya. Oke, langsung Umi Rifa, udah selesai. Oke, baiklah. Jadi apapun yang kita diskusikan pada kali ini memang ada nampak perbedaan jauh ya antara Tuhannya umat Islam dengan konsep keselamatannya dan konsep pengampunan dosanya, bahwa Tuhannya umat Islam itu menyatakan jangan berputus asa dan rahmatnya, karena kalau kita berdosa kita bertaubat, taubatan nasuha. Tetapi kalau kita tidak meneguhkan apa yang kita janjikan dengan Allah, lalu tidak sholat, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka Allah mengizinkan kita untuk fasik. Dalilnya di mana? Dalam surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalama ba'ulam ma fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi lal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusallam wa yusduna fil ardi ulaika humul khasirun. Artinya Allah tidak akan mengizinkan orang fasik kecuali dia memutuskan apa yang Allah suruh sambung, kemudian tidak meneguhkan apa perjanjian dengan Allah dan tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, tapi kalau di iman Kristen kita lihat sendiri bagaimana Tuhan harus bersusah payah untuk menebus dosa-dosa mereka. Padahal kalau kita lihat Tuhannya teman Kristen yaitu Yesus itu menebus, menumpahkan darah untuk mengampuni umatnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal ke-5 ayat ke-6, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Kalau Tuhan jijik melihat penumpah darah, apakah Tuhan tidak jijik melihat dirinya yang menumpahkan darah Yesus? Itu kembali kepada teman-teman Kristen yang menjawabnya. Terima kasih. Silakan Bang Zuma. Sangat menarik ya dibahas. Jadi gini, Yesus itu selalu meminta agar waspada. Begitu juga umat Islam ketika diajarkan tentang Al-Quranul Karim. Bagaimana kemudian tipikal orang-orang Yahudi, ahli kitab, ketika mereka didatangkan Nabi kepada mereka, mengolok-olok para Nabi, bahkan membunuh para Nabi. Nah, sehingga yang terjadi ketika kita melihat secara logika sehat ya, apa yang kemudian dituangkan di dalam pernyataan saudara-saudara itu tidak dihasilkan dari pengajaran para nabi, tetapi ahli kitab yang sedang berbicara. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 30 nomor 11,
Ini konon katanya adalah firman Tuhan yang didatangkan kemudian oleh Nabi Musa, oleh Allah kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan di sana? Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Itu firman Tuhan. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Elohim, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Yohanes 7 nomor 49, ini pernyataan Yesus. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tidak mengenal hukum Taurat aja dikatakan terkutuk, apalagi tidak melakukan. Lalu kemudian Ulangan 27 ini udah sering disampaikan. Terkutuklah orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Jadi kalau saudara saya tadi membawa data di dalam kitab Yakobus, ya, Yakobus 2 nomor 10, sebab barang siapa menuruti segala hukum itu tetapi mengabaikan satu, maka ia bersalah untuk keseluruhan. Ini pola yang kemudian dikatakan waspada kepada ahli Taurat. Kenapa? Orang Yahudi punya solusi. Ketika mereka melakukan kesalahan, pelanggaran, mereka berkurban. Mereka kemudian bertaubat. Mereka melakukan pendamaian dengan darah hewan. Filipi 3 nomor 6, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Padahal dia penganiaya, dia pembunuh, tapi dia mengatakan dia tidak bercacat. Kata teman-teman, tidak ada yang sempurna menjalankan hukum Taurat. Tidak ada manusia yang sanggup. Tapi Paulus, pendiri agama saudara, mengatakan dia tidak bercacat dalam hukum Taurat, dalam mentaati hukum Taurat. Jadi ini pola yang bolak-balik kemudian yang harus direnungkan baik-baik. Kalau Anda menjadi pengikut daripada orang Yahudi, maka sejatinya taatilah perintah Allah yang didatangkan kepada para nabi, termasuk kepada Yesus. Demikian. Oke, Uniripa sepertinya ini ya, ada perlu barusan pamit kalau nggak salah saya lihat di chat. Bang, Ya, nggak apa-apa. Sendiri Pak, turun. Ya, ya. Oke, silakan lanjut Bang. Kalau nggak boleh. Ya, Bang beberapa Ade. putaran lagi nih. Ya, satu putaran lagi ya, atau kayak mana dari teman-teman? Kalau saya sih tergantung Bang Juma sih, kayak mana. Ya, gimana Bang Juma? Kayak gitu ya, satu putaran lagi ya? Boleh 2 putaran, boleh. Dua Siap, putaran. baik ya. Kalau Oke, nggak baik. nanti ganti format. 2 putaran dulu ya. Siap. Oke. Tes. Aman Bang. Tes Aduh. Bang. Aman, aduh. Maaf. Ini gimana? Satu putaran gimana nih? 2 putaran lagi kan? Satu putaran lagi ya? 2 putaran lagi katanya ya. 8 istirahat. Putaran 8 lagi putaran katanya. juga oke. baik. Gue sih seneng. Oke, nggak apa-apa lah. Siap, aku ikut aja. Yang penting, penting semuanya aman-aman dan tenang-tenang tuh enak ya. Oke, Iya, baik, saya silakan. seneng ini Injil. Soalnya Injil dikabarin, Mbak. Iya. Gitu loh. Saya seneng di sini. Enggak, saya nggak ngincer apa-apa kok. Udah jalanin aja, jalanin. Terjadilah Coba jalanin. marketingnya. Ya, gini Bang. Jadi memang jangan berharap bahwa kurban itu akan ada lagi. Memang itu sudah dinyatakan sama Tuhan yang benar ya, yang hidup, yang benar dan yang hidup. Itu dinyatakan seperti tadi saya bilang di Mazmur 40 ayat 7, kurban itu tidak akan berkenan. Kurban yang tadi Mazmur 40 ayat 7 saya bacain ya sebentar. Engkau tidak berkenan kepada kurban sembilan dan kurban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Sebenarnya tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu sebenarnya yang benar di dalam Septuagintanya ya. Tapi ini diubah.
orang Yahudi. Kenapa? Ini untuk menghindari, ini merujuk kepada Yesus. Kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Makanya nih mereka menanti-nantikan bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Yesus. Memang sudah dihancurkan oleh Yesus dalam tanda kutip, saya bilang. Kenapa? Memang ada di Markus 13 ayat 1 dan 2. Bahwa kau lihat gedung hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Tahun 70 itu dihancurkan oleh Jenderal Titus sampai tanggal 17 Januari tahun 2023 pukul 0:10 waktu Indonesia Barat. Tidak pernah ada tuh bait Allah. Tidak pernah ada. Sampai sekarang mereka tuh tidak pernah melakukan keimamatan. Keimamatan mereka hancur lebur. Makanya mereka butuh misnah, butuh kitab yang lain. Itulah mereka melakukan dengan misnahnya di abad ketiga, mereka buatlah itu. Mereka ini bukan Yahudi yang sekarang seperti Yahudi yang mengenal bait Allah. Tentu orang Yahudi yang punya bait Allah dengan orang yang tidak mengenal bait Allah kan beda tuh. Jelas berbeda, tolak ukurnya juga berbeda. Mereka itu fokusnya pembacaan Talmud. Pembacaan Talmud di sinagoga, bukan kurban lagi. Padahal inti dari Taurat itu ada dari keimamatan, Bang. Tapi imamat itu sudah hancur lebur. Karena apa? Bait Allah itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Seperti itu. Itulah kenapa bait Allah itu dihancurkan bukan nggak ada maknanya. Baik secara teologis maupun secara historis itu terbukti. Nggak ada orang bisa mengelak itu. Bahwa omongan Yesus itu betul. Makanya orang-orang itu bingung. Ini berarti benar perkataan Yesus. Ini dibangun berapa tahun-tahun, kamu bilang bisa rubuhkanlah bait Allah ini, akan saya bangkitkan, saya akan bangun lagi 3 hari. Itu kan maksudnya kan tubuh kebangkitan dia. Dan sekarang fisiknya bait Allah itu hancur kan. Yang akhirnya yang berantem kan kalian kan, Yahudi sama Islam kan. Itu melukan perang-perang fasik. Kalau orang Kristen tuh nggak pernah ada urusan. Kami bukan kerajaan di dunia ini yang ngurusin tanah orang, tanah gedung enggak. Kerajaan kami itu kerajaan di sorga. Jadi kami nggak pusing tuh dengan konflik Timur Tengah. Karena memang kalian kerjanya berantem. Ngurusin kayak gitu-gituan doang. Kalau kami udah nggak ngurus kayak begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Silakan. Maaf agak lama. Ya nggak apa-apa. Kalau boleh Bang Ade nggak usah sampai ke lari yang jauh Bang ya. Soalnya kalau udah masuk. Karena kan dia bilang tadi tentang kurban nggak perlu lagi kan. Itu saya jelaskan kenapa. Kita jelaskan secara ini aja, secara Alkitab aja. Ya. Silakan lanjut. Saya mau tambahkan ya buat Bang Juma ya. Saya memang sangat luar biasa mengakui Bang Juma pemahamannya. Cuman saya sekali lagi menekankan kalau Bang Juma itu adalah pribadi yang mempercayai Yesus. Ya, tapi aku bingung nih. Yang Yesus mana yang Abang Juma percayai? Karena kemarin juga pernah aku ngobrol sama Bang Juma di rumah orang. Kalau di mana Bang Juma menyatakan Yesus itu tidak pernah mati, tidak pernah disalib. Nah, sedangkan di kitab Injil menjelaskan ada 4 kitab itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan Yesus itu tersalib dan dia mati. Nah, yang Abang percayai itu Yesus yang mana? Itu yang saya mau pengen tahu dari kemarin itu kan. Bang Juma ini sepertinya mengiyakan ajaran Yesus. Artinya menerima ajaran Yesus, tapi Yesus yang mana gitu loh. Nah, saya pengen tahu nih Bang Juma, Yesus yang mana yang Abang maksud, yang Abang percaya ini, yang Abang iyakan ini perintah-perintahnya gitu. Walaupun Abang berkata Yesus itu nabi, tapi Yesus yang mana? Saya pengen tahu Bang. Coba perlu mungkin dijelaskan gitu Bang. Oke, dicukupkan apa gimana Pak? Lanjutkan aja Bang dengan Bang Juma. Oke, mantap Guru. Ndak detik-detik akan syahadat ini. Nama dulu Guru Ndak. Ya, baik. Kalau ada sisa waktu. Jadi kita ini sebagai anak Indonesia ya, menyadari bahwa keberadaan kita beragama itu disebabkan karena agama yang datang di luar daripada negara kita. Islam itu datangnya dari Arab, dan Kristen itu datangnya dari Antioquia. Bahkan teman-teman mengatakan berakar dari Yahudi. Yes. Nah, kemudian ketika saudara bertanya kepada saya, Yesus mana yang Anda percaya?
Yesus yang saya percaya adalah oknum yang datang kepada Bani Israel, dicipta oleh Allah tanpa ayah, untuk kemudian sebagai pelajaran kepada Bani Israel. Ketika Allah kemudian datang kepada mereka Bani Israel dengan bergejibun mukjizat, tetapi tetap saja mereka itu tidak mentaati perintah Allah. Coba Anda lihat di dalam Matius 23, apa yang kemudian orang-orang Yahudi, apa yang Yesus kemudian katakan tentang orang-orang Yahudi. Mereka mendengarkan firman Tuhan, memerintahkan kepada orang lain, mereka sendiri tidak mempraktekkan. Ketika Yesus datang kepada mereka, mujizat bergejibun disaksikan di tengah-tengah mereka, tapi tetap saja menolak Dia yang telah kemudian mengutus Yesus. Makanya Yesus katakan, kalau kau terima aku, kau sama terima Bapa yang telah mengutus aku. Menolak aku sama halnya menolak Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Yesus yang saya percaya adalah Yesus yang datang kepada Bani Israel yang ditolak, kemudian lalu mereka sebagiannya menjajakan keluar Romawi dan Yunani, menjadikan namanya sebagai oknum yang kemudian menggantikan dewa-dewa orang Romawi yang Yunani yang datang menjadi manusia. Itu yang saya percaya. Al-Quranul Karim kemudian menerangkan ketika beliau datang, maka sekelompok dari mereka itu membuat sebuah kitab dari tangannya sendiri, lalu mengatakan itu dari Allah. Nah, Yesus yang saya percaya adalah Dia yang menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, diberikan mukjizat, diberikan kekuatan, diberikan tanda-tanda kepada Bani Israel yang menyerukan Bani Israel agar percaya bahwa Dia itu adalah utusan Allah. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhiduni. Wahai Isa, adakah engkau mengajarkan kepada saudara-saudara Kristen untuk menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, seirama dengan Yohanes yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu poin yang sangat sederhana sebenarnya. Kalau kita ingin memikirkan lebih jauh tentang keselamatan kita, bukan ego di dalam beriman. Ketika kemudian kami sebagai umat Islam mengajarkan, mengimani, siapa yang memerintahkan dirimu wahai Bang Suma untuk mengimani oknum itu hanya sebagai nabi? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga oknum itu baik di dalam Al-Qur'an maupun di kitabnya saudara-saudara saya Kristen yang saya kasih mengajarkan pengakuannya bahwa dia adalah sosok nabi. Nah, sebaliknya ketika ditanya kepada saudara, Yesus mana yang Anda percaya? Oh, Yesus yang saya percaya adalah yang mati di atas tiang salib, mati terkutuk untuk menebus dosa manusia, bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan baik bagi orang mati maupun bagi orang hidup. Siapa yang ngajarin itu? Sementara polanya yang sangat sederhana, Yohanes 12 nomor 48. Ketika di dalam surah Al-Maidah, Ali Imran 116, Engkau yang menyaksikan mereka ya Allah. Setelah aku pergi, Engkau yang menyaksikan. Engkau yang mengetahui segala hal yang gaib. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakim. Hakimnya adalah perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataanku itulah yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman. Berarti umat Islam ketika masuk dalam penghakiman, misalnya Nabi Isa menjadi hakim di sana, maka umat Islam tidak ada sedikit pun pelanggaran terhadap pengajaran-pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel.